kita cerai. Kalimat itu, yang dilontarkan suaminya setelah 3 tahun pernikahan, terdengar seperti vonis mati baginya. Wanita yang telah mengorbankan segalanya demi suaminya, pewaris kerajaan konglomerat, kini terbuang di pinggir jalan kehidupan. Semua karena cinta pertamanya telah kembali ke kehidupannya, seorang wanita yang menderita penyakit jantung langka. Tapi sang suami tidak tahu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa istrinya yang dianggapnya menyedihkan, yang dengan mudah ia campakkan, adalah ahli bedah jantung legendaris yang sama, Dr. E, yang siap ia mohon-mohon dan bayar ratusan miliar untuk menyelamatkan kekasihnya. Sekarang, dimulailah pembalasan dendamnya, yang gemilang dan mendebarkan. Jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, pastikan untuk menyukai dan berlangganan kanal Ahli Hati. Dan sekarang, mari kita selami kisahnya. Selama 3 tahun menikah, suamiku tidak pernah menyentuhku sekalipun. Tetapi pada hari perceraian, saat melihat fotoku di dokumen, dia hancur. Di dapur yang luas, aroma semur daging sapi yang wangi menyebar. Aku dengan hati-hati mengeringkan piring porselen putih salju dengan handuk bersih, menghilangkan setetes air pun dari tepinya. Hari ini adalah ulang tahun ketiga pernikahan kami, aku dan Baskara Adiwangsa. Selama 3 tahun terakhir, aku telah memainkan peran sebagai istri yang salehah dan penurut. Aku melepaskan semua impian masa mudaku dan menjadi bayangan yang mengurus makan dan tidurnya. Melangkah ke ruang makan, aku menyalakan lilin di atas meja dengan tanganku sendiri. Ketika jam berdentang tepat pukul 7 malam, pintu depan terbuka, dan terdengar langkah kaki berat yang kukenal. Baskara masuk ke dalam rumah. Dia, seperti biasa, tampak elegan, dingin, dan angkuh, kemeja putih yang disetrika sempurna, dasi abu-abu muda yang diikat rapi. Aku dengan senyum lembut mendekat untuk melepaskan jasnya. Tapi Baskara sedikit menghindari sentuhanku. Tanganku membeku di udara dan perlahan turun. Selama 3 tahun ini, dia tidak pernah menyentuhku, tidak membiarkanku melewati batas yang memisahkan kami dari sekadar teman serumah. Dia berjalan lurus ke meja, menatap hidangan-hidangan indah yang tersaji, dan menghentikan pandangannya di wajahku. Baskara merogoh saku rompinya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, yang ia lemparkan ke atas meja. Suara amplop yang menghantam permukaan meja kaca terdengar kering di tengah keheningan yang memekakkan. Aku menatap amplop itu. Firasat buruk mulai tumbuh di dadaku. Baskara menarik kursi, duduk, dan dengan tangan terkepal di atas meja, ia meletakkannya. Suaranya yang rendah dan serak terdengar jelas. Kita cerai. 2 kata itu, yang dengan mudah meluncur dari bibirnya, menusuk hatiku seperti pisau tajam. Aku berdiri terpaku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Apa alasannya? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Mengapa kamu mengambil keputusan kejam ini tepat di hari ini? Baskara menatapku. Tak ada sedikit pun kehangatan di matanya yang panjang dan sipit. Chandra telah kembali, jawabnya tanpa emosi. Dia menungguku. Aku tidak bisa lagi membuatnya menderita. Mendengar nama Chandra, telingaku berdengung. Cinta pertamanya, wanita yang selama ini ia sembunyikan jauh di dalam hatinya, ingatan akan malam naas 3 tahun lalu muncul kembali. Malam ketika Baskara meminum alkohol yang telah diracuni oleh pesaing bisnisnya. Kehilangan akal sehatnya. Dia memelukku, berulang kali menyebut nama Chandra. Bangun keesokan paginya, dia dengan tegas menyatakan akan bertanggung jawab dan menikahiku. Aku naif percaya bahwa cinta tulus dan pengorbananku pada akhirnya akan mampu melelehkan hatinya yang sedingin es. Semua itu ternyata hanya khayalanku. Baskara mendorong amplop itu ke arahku. Di sini ada perjanjian perceraian yang sudah kutandatangani, lanjutnya dengan nada seolah memberiku kemurahan hati yang besar. Juga dokumen untuk penthouse di SCBD dan cek senilai 500 miliar rupiah. Ini uang pesangonmu. Dengan uang ini, kamu bisa hidup nyaman seumur hidup. Wanita pintar akan tahu kapan harus berhenti. Mari kita tidak saling menyusahkan. 500 miliar. 3 tahun masa mudaku dan cinta setiaku ia nilai dalam angka-angka kering. Aku perlahan mendekat dan mengambil perjanjian perceraian itu. Tanda tangannya tajam dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Baskara, menahan kepahitan yang menyesakkan tenggorokan. Pertanyaan terakhir, ucapku. Selama 3 tahun ini, hidup di bawah satu atap, makan di meja yang sama, apakah kamu pernah merasakan sesuatu untukku? Meski hanya sesaat, Baskara berdiri dan merapikan kancing rompinya. Dia menatapku dengan kasihan dan berkata dengan tegas. Tidak sekalipun. Jawaban tanpa ampun itu memadamkan percikan harapan terakhir di jiwaku. Hatiku menciut, seolah diremas dalam genggaman. Namun, anehnya, tak setetes pun air mata jatuh.
Kekecewaan yang mencapai puncaknya berubah menjadi baju zirah es yang membekukan perasaanku. Aku mengangguk, mengulurkan tangan dan mengambil pena bulu yang tergeletak di samping dokumen. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Rumah mewah di Menteng itu tenggelam dalam kegelapan, dingin dan kosong. Baskara pergi begitu dia meninggalkan dokumen perceraian, seolah tak ingin tinggal di rumah ini sedetik lebih lama. Aku duduk di sofa di ruang tamu, memandangi barang-barang dekorasi yang kupilih sendiri. Sekarang semua itu terasa seperti sebuah ejekan. Ketika sinar matahari pagi pertama menembus gorden, aku bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Dari sudut lemari yang jauh, aku mengeluarkan sebuah koper hitam dan mulai mengemasi barang-barang pribadiku. Aku hanya mengambil beberapa setel pakaian sederhana dan buku-buku teks kedokteran yang kubaca sejak masa kuliah. Perhiasan mahal dan gaun desainer yang dibelikan Baskara untukku pada hari-hari raya demi kesopanan, kusimpan rapi dan kutinggalkan di lemari. Aku melepaskan cincin kawin dari jari manisku dan meletakkannya di atas perjanjian perceraian, di samping cek 500 miliar dan dokumen penthouse. Di sudut kanan bawah dokumen, aku membubuhkan tanda tanganku. Tulisan tanganku rata dan tegas, tanpa bayang-bayang keraguan. Aku mengembalikan semua uang pesangon itu secara penuh. Aku memulai pernikahan ini dengan tangan hampa dan hati yang penuh cinta. Sekarang aku pergi dengan tangan hampa dan hati yang dingin membeku. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Gilang. Gilang Pratama, sahabat terbaikku sejak masa kuliah dan direktur sebuah pusat medis internasional terkemuka di Jakarta. Dia menjawab hampir seketika. Aku sudah cerai. Jemput aku. Suaraku terdengar sangat tenang. Gilang terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan tegas, tunggu. Aku akan sampai dalam 15 menit. Sambil menunggu Gilang, aku mengeluarkan kartu SIM lama, mematahkannya, dan membuangnya ke tempat sampah. Memasukkan yang baru ke ponsel cadangan, aku memblokir semua nomor Baskara dan keluarganya, menghapus mereka dari media sosial, dan memutuskan semua kontak yang memungkinkan. Sejak saat aku melangkah keluar dari pintu ini, kami akan menjadi orang asing selamanya. Porsche perak milik Gilang berhenti di depan gerbang rumah mewah itu. Dia keluar dari mobil, mengenakan setelan biru tua yang elegan. Melihatku dengan sebuah koper kecil, Gilang tidak bertanya macam-macam. Dia diam-diam memasukkan koperku ke bagasi, dan membukakan pintu penumpang untukku. Mobil itu melaju, meninggalkan rumah megah di belakang. Aku bersandar di kursi dan menutup mata, merasakan udara kebebasan dan kelegaan menyebar ke seluruh tubuhku. Beberapa hari kemudian, Gilang memberitahuku apa yang terjadi di perusahaan Baskara. Ketika sekretarisnya meletakkan perjanjian perceraian yang telah ditandatangani dan aset yang dikembalikan di mejanya di pagi hari, Baskara sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa istrinya yang selalu penurut dan patuh akan pergi begitu saja dengan tegas, tanpa mengambil sepeser pun. Namun, keterkejutannya cepat berlalu. Sekarang, semua perhatian Baskara tercurah pada kesehatan Chandra. Dia menderita bentuk gagal jantung yang langka, dan kondisinya memburuk dari hari ke hari. Baskara, menggunakan semua koneksi dan uangnya, sedang mencari ahli bedah jantung terbaik, yang dikenal dengan nama samaran Dr. E. Mendengar itu, aku tersenyum pahit. Baskara bahkan tidak menyadari bahwa Dr. E, yang begitu mati-matian ia cari, adalah mantan istrinya, yang ia buang sendiri. Musim hujan telah tiba di Jakarta. Udara menjadi dingin dan lembab. Aku baru saja selesai mengikuti seminar medis tertutup untuk para spesialis terkemuka, yang secara rahasia diselenggarakan oleh Gilang. Sudah lama aku tidak merasakan kepuasan seperti ini, tenggelam dalam diskusi profesional yang mendalam tentang bedah jantung. Mengambil laporan medis dan menganalisis kasus-kasus operasi yang rumit, aku merasakan darahku kembali mendidih di dalam pembuluh darah. Keluar dari pusat konferensi, aku menarik napas dalam-dalam. Gilang melemparkan kunci Porsche-nya kepadaku. Dia berkata bahwa dia minum sedikit anggur di acara dan tidak mau menyetir. Aku mengulurkan tangan dan dengan cekatan menangkap kunci itu, mengangguk. Keterampilan mengemudiku selalu membuat Gilang kagum. Hanya saja selama 3 tahun terakhir, aku menyembunyikannya dalam-dalam, menjalani kehidupan yang teratur. Aku duduk di belakang kemudi dan menyalakan mesin. Mesin mobil sport itu meraung kuat. Ketika mobil memasuki lalu lintas padat di jalan raya, Gilang dengan ringan menyentuh tanganku dan menunjuk ke kaca spion dengan anggukan kepala. Mobil mantan suamimu? Aku melirik ke kaca spion. Sebuah Maybach hitam bergerak perlahan di lajur sebelah. Jendelanya setengah terbuka, dan aku bisa melihat profil dingin Baskara. Dia mengerutkan kening, menatap mobil kami. Tanpa ragu, dia mengenali siluetku yang tak asing di belakang kemudi. Seketika itu juga, Maybach itu mempercepat dan, berpindah lajur, menempel ketat di belakang Porsche kami. Aku mencengkeram kemudi dengan erat,
Pandanganku menjadi tajam. Mengapa Baskara mengikutiku? Ingin memeriksa dengan pria kaya mana mantan istrinya yang tak berdaya itu berhubungan. Aku tidak akan memuaskan rasa penasarannya. Aku memindahkan persneling dan menginjak pedal gas hingga ke lantai. Porsche itu seperti predator, melesat ke depan, meninggalkan Maybach jauh di belakang. Baskara, yang marah, juga menambah kecepatan dan mulai mengejar. Dua mobil itu bermanuver di antara kendaraan lain di jalanan kota yang ramai, seolah melakukan atraksi akrobatik. Aku tetap tenang sepenuhnya, secepat kilat menemukan celah di tengah lalu lintas. Di persimpangan besar, lampu lalu lintas berkedip kuning. Aku menambah sedikit kecepatan lagi, memutar kemudi dengan tajam, nyaris menyerempet sebuah truk kontainer pendingin, dan pada detik terakhir, sebelum lampu merah menyala, melesat melewati garis berhenti, Maybach Baskara terjebak di belakang mobil-mobil yang menunggu lampu hijau. Di kaca spion, aku melihatnya memukul kemudi dengan marah. Aku tersenyum, berbelok ke sebuah gang sempit, dan akhirnya berhasil melepaskan diri darinya. Wah, kamu pembalap juga, Gilang tertawa terbahak-bahak di kursi penumpang. Aku melambatkan kecepatan kembali ke normal. Aku tidak mau lagi terikat dengan masa lalu, kataku pada Gilang. Mulai hari ini, Danastri yang lemah dan penurut telah mati. Aku akan menjalani hidupku yang sebenarnya. Sore harinya, aku dan Gilang duduk di ruang kerja pribadinya. Dia menuangkan segelas air untukku dan dengan tatapan serius menyarankan agar aku secara resmi kembali ke dunia medis. Bakatku di bidang bedah jantung layak dihormati oleh komunitas medis dunia. Nama samaran Dr. E pernah menjadi harapan bagi banyak pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Fakta bahwa aku mengubur bakat ini di dapur selama 3 tahun adalah kerugian besar bagi masyarakat. Aku minum air, berpikir sejenak, dan mengangguk. Sudah waktunya untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Keesokan paginya, dengan membawa kartu tabungan pribadiku, aku pergi ke Plaza Indonesia. Aku membuang semua pakaian gelap dan membosankan yang dipaksakan ibu mertuaku agar aku terlihat sopan. Aku memilih beberapa setelan bisnis yang elegan, yang menonjolkan lekuk tubuhku yang ramping. Di salon kecantikan, aku memotong pendek rambut panjangku, menjadikannya model bob yang gaya. Di bibirku, aku mengoleskan lipstik merah terang. Aku memandangi bayanganku di cermin. Ketika seorang wanita berhenti bergantung pada cinta, dia mulai bersinar. Saat keluar dari butik, aku tidak sengaja berpapasan dengan Baskara. Dia, didampingi oleh beberapa asisten, sedang menginspeksi toko-toko milik grupnya. Ketika pandangan kami bertemu, aku dengan jelas melihat keterkejutan di matanya. Baskara membeku di tempat, tidak dapat percaya bahwa wanita elegan dan percaya diri ini adalah mantan istrinya, yang selalu berjalan dengan kepala tertunduk. Aku, tanpa mengubah ekspresi wajah, berjalan melewatinya seolah-olah dia orang asing. Bunyi hak sepatuku di lantai marmer bergema dengan percaya diri dan berirama. Setelah meninggalkan pusat perbelanjaan, aku langsung menuju klinik Gilang. Aku punya janji temu dengan Pak Wisnu, kolega seniorku dari universitas, dan sekarang menjadi kepala bagian bedah toraks kardiovaskular. Pak Wisnu sangat senang aku memutuskan untuk kembali bekerja. Dia memberiku setumpuk riwayat penyakit dari kasus-kasus paling rumit agar aku bisa kembali terbiasa. Duduk di ruangannya, aku membolak-balik dokumen dan tiba-tiba berhenti pada sebuah map dengan sampul merah. Itu adalah tanda urgensi ekstrem. Di halaman pertama, dengan huruf tebal, tercetak nama pasien yang menarik perhatianku, Chandra. Aku dengan saksama mempelajari hasil analisis dan foto röntgen. Gagal jantungnya berada pada stadium yang sangat rumit. Katup jantungnya sudah menunjukkan tanda-tanda nekrosis, yang memerlukan operasi penggantian yang sangat berisiko. Saat ini di Indonesia hanya ada beberapa ahli bedah yang mampu melakukan operasi seperti itu, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tidak heran Baskara begitu putus asa memohon pada Gilang untuk menemukan Dr. E. Pada saat itu, terdengar ketukan, pintu terbuka, dan Baskara masuk. Dia datang sendiri untuk menanyakan kepada Pak Wisnu tentang kemajuan dalam mengundang spesialis dari luar negeri. Aku cepat-cepat mengambil masker medis dari meja, memakainya, dan menarik topi bedah menutupi rambut. Pak Wisnu mengerti maksudku dan memperkenalkanku sebagai peserta magang baru. Aku membungkuk dengan canggung dan, sambil memeluk map itu, bergegas keluar. Di pintu, aku bersenggolan bahu dengan Baskara. Aroma parfum pria yang kukenal menyentuh hidungku, tetapi sekarang di hatiku tidak ada getaran sedikit pun. Di ruang rahasia Gilang di lantai atas klinik, aku meletakkan map merah dengan riwayat penyakit Chandra di atas meja kaca. Indikator medis yang rumit, ekokardiogram berwarna, hasil tes darah. Semuanya menunjukkan kenyataan yang mengerikan. Jantung wanita ini benar-benar lemah.
Karena katup yang rusak, darah terus mengalir ke arah yang berlawanan, yang menyebabkan pembesaran otot jantung dan hilangnya fungsi kontraktilnya secara bertahap. Jika dalam waktu dekat tidak dilakukan operasi penggantian katup dan pemulihan struktur ventrikel, dia pasti akan mati. Gilang duduk di seberangku, memainkan pena logam dan mempelajari reaksiku. Dia memberitahu bahwa manajemen puncak grup perusahaan Baskara terus menekan dewan direksi klinik. Baskara siap menulis cek kosong, berjanji untuk membayar penerbangan dengan jet pribadi dan menyediakan tim pendamping medis terbaik, asalkan mendapatkan persetujuan Dr. E. Gilang bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Tidakkah kamu akan merasa tidak nyaman mengoperasi sainganmu? Aku bersandar di kursi. Di balik jendela kaca transparan, terbentang pemandangan kota. Di bawah, mobil-mobil berlalu lalang, tetapi di kepalaku hanya ada akal sehat yang dingin dan logika seorang ahli bedah. Di meja operasi, bagiku hanya ada pasien dan organ yang perlu diperbaiki, jawabku pada Gilang. Baik itu Chandra atau orang lain, itu hanyalah salah satu dari ratusan operasi yang pernah kulakukan. Namun, aku tidak akan melakukan amal untuk mantan suamiku, dia dengan kejam merenggut 3 tahun masa mudaku. Sekarang saatnya untuk mengembalikan apa yang menjadi hakku. Aku meminta Gilang untuk menyusun kontrak untuk layanan medis khusus. Biaya operasi yang kusebutkan adalah 500 miliar rupiah tunai. Pembayaran sekaligus saat penandatanganan kontrak, terlepas dari hasil operasi. Selain itu, aku mengajukan 3 syarat kerahasiaan yang tidak dapat diganggu-gugat. Pertama, aku tidak akan melakukan kontak langsung dengan pasien atau keluarganya, baik sebelum maupun sesudah operasi. Kedua, semua komunikasi profesional dan pembaruan tentang kondisi kesehatan akan dilakukan secara eksklusif melalui perwakilanku, Gilang Pratama. Ketiga, selama konsultasi dan operasi itu sendiri, aku akan mengenakan pakaian pelindung lengkap dan menggunakan perangkat pengubah suara. Segala bentuk pengambilan foto atau video dilarang keras. Pelanggaran apapun terhadap syarat-syarat ini oleh pihak keluarga pasien akan mengakibatkan pembatalan operasi dengan segera, dan 500 miliar rupiah tidak akan dikembalikan. Setelah mendengarku, Gilang tertawa terbahak-bahak. Dia memuji ketegasanku dan segera memanggil sekretarisnya ke ruangan untuk menyusun dokumen. Hanya dalam waktu setengah jam, kontrak dengan syarat-syarat yang ketat telah dicetak. Gilang mengambil tumpukan kertas itu dan secara pribadi menuju ke ruang tunggu VIP, di mana Baskara menunggunya. Aku tetap di ruangan itu, menikmati kopi hitam tanpa gula. Rasa pahit di ujung lidah membuat pikiranku semakin jernih. Setelah 15 menit, Gilang kembali dan melemparkan kontrak dengan tanda tangan tegas Baskara ke atas meja. Menurut Gilang, setelah melihat syarat-syarat yang tidak masuk akal dan jumlah 0,5 triliun rupiah, wajah Baskara menjadi kaku. Dia memukul meja, dengan marah menyebut dokter itu penipu tak tahu malu yang memperdagangkan nyawa manusia. Tetapi ketika Gilang dengan tenang memberitahu bahwa ini adalah satu-satunya syarat awal dan jika tidak setuju, Dr. E akan segera terbang ke Amerika, Baskara terpaksa, dengan gigi terkatup, menandatanganinya. Aku mengambil kontrak itu. Tanda tangan Baskara di kertas ini jauh lebih kuat dan dalam ditekan daripada pada perjanjian perceraian beberapa hari yang lalu. Keangkuhan seorang konglomerat yang selalu berdiri di puncak kekuasaan, pada akhirnya tunduk pada masalah hidup dan mati orang yang dicintainya. Aku dengan rapi melipat kontrak itu dan memasukkannya ke dalam tasku. Transaksi senilai 500 miliar secara resmi dimulai. Mulai saat ini, kendali mutlak ada di tanganku, dan dia hanya bisa pasrah. Pada hari Senin pagi, aku pindah ke sebuah penthouse mewah di lantai 35 sebuah menara di pusat kota. Penthouse itu milik Gilang, didekorasi dengan gaya minimalis dalam nuansa putih abu-abu, dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dengan pengenalan wajah dan lift pribadi. Berdiri di balkon yang berangin, aku bisa melihat seluruh panorama kota. Di atas meja, telepon berdering secara ritmis. Aku masuk dan menekan tombol jawab. Di ujung telepon, terdengar nada ejekan ringan dalam suara Gilang. Dia memberitahu bahwa asisten pribadi Baskara telah mengerahkan banyak orang untuk mencari informasi tentang Danastri. Mereka telah menggeledah semua agen properti, memeriksa daftar penumpang maskapai penerbangan, dan bahkan menanyai tetangga di apartemen sewaan lama tempatku tinggal di masa kuliah. Data registrasiku, berkat kehati-hatian Gilang, telah dihapus sepenuhnya. Baskara mulai gugup. Dia curiga aku menghilang dengan bantuan seorang pria berpengaruh. Biarkan saja dia mencari, kataku pada Gilang. Semakin giat Baskara mencariku, semakin cepat dia akan menyadari bahwa selama 3 tahun hidup bersama, dia sama sekali tidak mengenal wanita yang ada di sampingnya. Aku mengakhiri pembicaraan dan mendekati meja, di mana aku menyalakan komputer khusus yang terhubung langsung ke server aman klinik.
Hari ini adalah konsultasi video tertutup pertama dengan tim medis Bhaskara. Tepat pukul 2 siang, aku menjalankan program panggilan video terenkripsi. Aku menutup gorden, membuat ruangan menjadi remang-remang, dan hanya menyalakan satu lampu meja yang memancarkan cahaya redup ke dinding di belakangku. Aku mengenakan jas laboratorium putih, topi medis, dan masker N95 yang menutupi 2/3 wajahku. Perangkat pengubah suara terpasang di kerah dan diatur ke nada rendah yang netral. Aku menekan tombol sambung. Layar terbagi menjadi 2 bagian. Di satu sisi, siluet gelapku, di sisi lain, ruang konferensi yang terang di klinik. Bhaskara duduk di tengah, dengan tangan terkepal di atas meja. Di sekelilingnya, duduk Pak Wisnu dan para ahli jantung terbaik Jakarta. Chandra tidak terlihat. Mungkin kondisinya tidak memungkinkan dia untuk bangkit dari tempat tidur. Tatapan Bhaskara, tajam seperti pisau, tertuju pada lensa kamera, seolah mencoba merobek masker dari wajahku. Suasana di ruang konferensi sangat tegang. Pak Wisnu memecah keheningan, melaporkan perubahan irama jantung Chandra selama 24 jam terakhir. Aku mendengarkan dengan saksama, dengan cepat mencatat indikator penting di buku catatan. Ketika Pak Wisnu selesai, aku mulai berbicara. Suaraku, yang terdengar dari pengeras suara, dingin, monoton, dan sama sekali tidak dikenal. Aku secara langsung menunjukkan kesalahan dalam rencana perawatan terapeutik saat ini, mencatat bahwa penggunaan diuretik dosis tinggi secara serius memperburuk fungsi ginjal pasien. Aku menuntut penghentian segera pemberian 2 jenis penghambat enzim, menggantinya dengan terapi yang telah kubuat untuk dukungan langsung miokardium. Semua orang di ruangan itu diam-diam mencatat, takut ketinggalan satu kata pun. Tidak ada yang berani menentang penilaian tepatku dan profesionalisme yang menekan. Hanya Bhaskara, dengan posisi yang sama, sedikit mengerutkan kening. Dokter E, tiba-tiba dia memotong analisisku. Suara Anda terdengar anehnya akrab di telingaku. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Dalam kata-katanya, ada upaya yang jelas untuk menjajaki situasi. Bhaskara adalah orang yang sangat cerdas. Mungkin intuisinya menangkap nada-nada yang akrab dalam cara aku menempatkan aksen, meskipun nadanya benar-benar diubah. Aku tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan dan menatap lurus ke kamera. Suara yang melewati modulator menjadi lebih dingin dan lebih tajam. Saya tidak dibayar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan iseng. Jika Bapak Adiwangsa tidak mempercayai profesionalisme saya, dia bisa membatalkan kontrak sekarang juga. Penaltinya saya minta ditransfer ke rekening saya hari ini sebelum pukul 5 sore. Jawaban tajam dan nada sombongku membuat Bhaskara terdiam. Dia mengepalkan tangannya, tetapi pada akhirnya terpaksa meminta maaf atas ketidaksopanannya barusan. Aku mengangguk dingin dan memerintahkan Pak Wisnu untuk menyiapkan ruang operasi simulasi dan dalam waktu 1 jam, mengirim semua data tomografi 3D ke serverku. Aku dengan tegas memutus koneksi. Layar komputer padam, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan. Babak pertama adalah milikku. Bhaskara, tanpa menyadari kebenaran yang ada tepat di depan hidungnya, sepenuhnya jatuh di bawah pengaruhku. 3 hari setelah konsultasi video, kondisi Chandra memburuk. Tanda-tanda vitalnya terus berubah secara kacau, dan aku harus datang langsung ke klinik untuk mengevaluasi kondisinya. Gilang memastikan tingkat keamanan maksimum. Seluruh lantai 8, tempat ruang perawatan intensif berada, sepenuhnya ditutup. Kamera pengintai di koridor untuk sementara dinonaktifkan. Perawat dan dokter yang bertugas dipindahkan ke area lain. Dan hanya Pak Wisnu yang tersisa sebagai asistenku. Aku masuk ke ruang ganti medis dan mulai mengenakan pakaian pelindung khusus. Pertama, setelan bedah biru, di atasnya jubah steril panjang, topi, dan tudung menutupi rambut dan leher. Masker N95 menempel erat di wajah. Akhirnya, aku mengenakan kacamata pelindung besar dari plastik transparan. Melihat bayanganku di cermin dinding, aku menilai hasilnya. Penyamaran yang sempurna. Tidak ada ciri-ciri pribadi. Aku sepenuhnya berubah menjadi mekanisme medis tanpa emosi. Aku mendorong pintu dan masuk ke ruang VIP. Di udara, bau desinfektan yang tajam bercampur dengan aroma lembut bunga lili yang ada di vas di atas meja. Chandra terbaring tak bergerak di atas tempat tidur putih salju. Aparat ventilasi paru-paru buatan dan banyak monitor jantung berbunyi secara ritmis. Wajahnya pucat pasi, matanya tertutup. Wanita yang cerah dan angkuh dari foto Bhaskara itu sekarang hanyalah makhluk rapuh, yang nyaris tidak bertahan hidup berkat detak jantung buatan. Kelemahan ini tidak ada hubungannya dengan tipu muslihat yang ia gunakan untuk menarik kembali Bhaskara. Aku mendekati tempat tidur dan memulai pemeriksaan klinis. Tanganku yang bersarung karet menyentuh dadanya.
Aku sedikit menekan titik-titik di sekitar tulang dada untuk menilai tingkat retensi cairan. Aku dengan hati-hati meletakkan stetoskop di tempat katup berada, mendengarkan suara darah yang merembes kembali. Denyut nadinya sangat tidak teratur, dan otot jantungnya sudah menunjukkan tanda-tanda sklerosis. Aku dengan sangat cepat mencatat indikator yang terukur di kartu, dengan singkat mendiktekan diagnosis agar Pak Wisnu dapat segera memasukkannya ke dalam riwayat penyakit elektronik. Selama 30 menit pemeriksaan, aku tidak mengucapkan satu kata pun yang tidak perlu, sepenuhnya fokus pada tugas-tugas profesional. Setelah selesai memeriksa, aku memberi isyarat kepada Pak Wisnu dengan anggukan kepala bahwa dia harus terus memantau infus, dan berbalik untuk keluar. Ketika pintu bangsal terbuka, udara dingin koridor menerpa wajahku. Aku menuju lift pribadi di ujung koridor. Pakaian pelindung yang tebal mengeluarkan suara desir pelan setiap kali aku melangkah. Tiba-tiba, di tikungan menuju lobi, muncul sosok tinggi yang menghalangi jalanku. Cahaya lampu neon menerangi wajahnya yang terpahat dan mata sipitnya yang panjang dan kukenal. Itu adalah Baskara. Dia berdiri dengan setelan hitam dalam pose yang mengintimidasi. Kemunculannya di zona yang disterilkan berarti Baskara menggunakan kekuasaannya untuk memaksa penjaga melewatinya. Aku berhenti, menjaga jarak aman sekitar 2 meter. Pandanganku dari balik kacamata pelindung tenang dan tak tergoyahkan. Baskara menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketajaman seorang pria yang mengelola kerajaan bisnis terlihat sepenuhnya. Dia mulai memperhatikan tinggi badanku, postur tubuhku, dan terutama rasio bahu ke pinggang. Detail-detail kecil ini, meskipun aku berusaha menyembunyikannya, tidak mungkin disembunyikan sepenuhnya di bawah jubah bedah yang longgar. Dokter E, gerakan Anda terasa sangat akrab bagiku, gumam Baskara pelan. Dalam suaranya, terasa tekanan yang mengancam. Aku tidak menjawab, hanya berbalik ke kanan, berniat melanjutkan perjalanan ke lift. Keheningan ini, tampaknya, hanya memperkuat kecurigaannya. Baskara seketika mengulurkan tangan panjangnya, menghalangi jalanku. Udara di koridor memanas hingga batasnya. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mengulurkan tangan kanannya ke arah masker N95-ku. Gerakan tiba-tiba ini jelas ditujukan untuk merobek masker dari dokter misterius itu. Pada saat jari-jari Baskara hanya beberapa sentimeter dari wajahku, sebuah tangan kuat lainnya dari belakang mencengkeram pergelangan tangannya. Tuan Adiwangsa, tolong hormati peraturan keselamatan Pusat Medis Internasional Harapan Bangsa. Suara tajam membelah keheningan koridor. Itu adalah Gilang. Dia melangkah maju, tubuhnya yang besar menghalangi aku dari Baskara. Dia mengenakan jas putih direktur klinik, dan di wajahnya terbaca otoritas mutlak. Cengkeramannya begitu kuat sehingga dia melepaskan tangan Baskara dari ruang pribadiku. Baskara menarik tangannya dan menatap Gilang dengan tatapan membakar. Dia bertanya dengan keras mengapa identitas dokter yang dibayarnya setengah triliun rupiah untuk sebuah operasi disembunyikan. Dia menyatakan bahwa dia memiliki hak hukum untuk mengetahui orang yang akan mengoperasi anggota keluarganya. Gilang tersenyum sinis, menjaga ketenangan yang dingin. Dia mengeluarkan salinan kontrak yang ditandatangani dari saku dadanya dan menunjuk ke butir ketiga. Dia mengingatkan Baskara bahwa tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas memiliki kekuatan hukum tertinggi. Pelanggaran yang disengaja terhadap privasi spesialis medis adalah pelanggaran kontrak yang serius. Jika Baskara terus mengganggu, klinik akan segera menghentikan layanan medis, membatalkan operasi, dan memanggil keamanan untuk mengusirnya dari gedung. Seluruh tanggung jawab atas nyawa pasien Chandra akan sepenuhnya berada di pundaknya. Logika tajam dan keras Gilang menghantam tepat di titik lemah Baskara. Nyawa Chandra sekarang sepenuhnya bergantung pada Dokter E. Baskara menggertakkan giginya. Urat di dahinya menonjol, tetapi dia tidak bisa membantah sepatah kata pun. Dia terpaksa mundur setengah langkah, memberi jalan. Aku, tanpa ragu sedetik pun, dengan tegas berjalan melewatinya menuju lift yang terbuka. Pintu logam yang dingin perlahan tertutup, sepenuhnya menyembunyikan aku dari tatapan penuh kebencian mantan suamiku. Setelah konfrontasi tegang di rumah sakit, Gilang mengantarku melalui koridor layanan untuk anggota Dewan Direksi, ke tempat parkir bawah tanah. Aku dengan cepat melepaskan pakaian pelindung medis yang menyesakkan dan membuangnya ke dalam wadah untuk limbah biologis. Setelah berganti pakaian dengan setelan bisnis yang nyaman, aku duduk di Porsche Gilang. Cuaca di luar mulai memburuk. Awan gelap berkumpul, menutupi langit di atas kota, dan tetesan hujan pertama jatuh di kaca depan. Mobil keluar dari tempat parkir dan bergabung dengan arus lambat mobil di jalan yang basah. Gilang menyalakan wiper dan sesekali melirikku di kaca spion. Baskara memiliki daya pengamatan yang luar biasa, katanya. Bahkan detail terkecil dalam cara berjalanmu membuatnya curiga. Gilang menyarankan agar pada konsultasi berikutnya,
Aku dikelilingi oleh dokter lain dengan postur tubuh yang serupa untuk mengalihkan perhatiannya. Aku setuju. Keamanan penuh identitasku adalah di atas segalanya. Tiba-tiba, mobil di depan mengerem mendadak. Menghindari genangan air besar, Gilang bereaksi seketika, menginjak rem dengan kuat. Porsche itu berhenti pada jarak yang aman, tetapi tidak sampai 2 detik, terdengar benturan keras dari belakang. Dorongan kuat itu melemparkan Porsche ke depan sejenak. Aku terbentur keras di punggung kursi, dan sabuk pengaman menancap di bahu, membuatku meringis kesakitan. Kami ditabrak dari belakang. Gilang mengumpat, menyalakan lampu hazard, dan dengan marah keluar di tengah hujan. Aku tetap duduk di kursi penumpang. Aku tidak berniat keluar. Jendela Porsche dilapisi film termal hitam termahal. Dari luar, aku sama sekali tidak terlihat. Melalui kaca yang buram karena hujan, aku mengamati apa yang terjadi. Kecelakaan itu disebabkan oleh sebuah mobil sport 2 pintu berwarna merah menyilaukan. Bagian depannya penyok parah akibat menabrak bumper belakang Porsche yang kokoh. Pintu mobil merah itu terbuka, dan seorang wanita muda keluar. Dia mengenakan gaun desainer yang sangat pendek dan sepatu hak tinggi, dan dia menutupi kepalanya dari hujan dengan tas tangan mahal. Dari wajahnya yang berias tebal, aku langsung mengenalinya sebagai Nadira, saudara perempuan Baskara. Nadira Adiwangsa selalu bertingkah sesuka hatinya, mengandalkan kekuasaan dan uang keluarga. Dia mengemudi di tengah hujan, tidak menjaga jarak dan teralihkan oleh ponsel, sehingga tidak bisa mengendalikan kecepatan. Tapi alih-alih mengakui kesalahannya, Nadira langsung bertingkah seperti nona besar yang sombong. Dia berteriak pada Gilang di tengah jalan yang bising, menunjuk-nunjuknya. Dia menuduhnya sengaja mengerem mendadak untuk memeras uang, dan mengancam akan menelepon kakaknya, yang akan menghancurkan mobilnya berkeping-keping. Gilang, dengan tangan bersedekap, tetap tenang. Dia tidak berniat berdebat dengan orang yang tidak waras. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan dengan dingin memotret lokasi kejadian, nomor plat mobil, dan titik tabrakan. Gilang dengan jelas mengatakan kepada Nadira bahwa semua yang terekam menunjukkan kesalahan sepenuhnya ada pada pengemudi di belakang, yang tidak menjaga jarak. Dia menawarkannya pilihan, entah memanggil polisi lalu lintas untuk mengurus kecelakaan, atau secara sukarela mengganti biaya perbaikan Porsche ini, yang mencapai puluhan miliar rupiah. Mendengar jumlah kompensasi, Nadira membelalakkan matanya dan dengan tergesa-gesa meraih ponselnya untuk meminta bantuan. 15 menit kemudian, Maybach yang sudah dikenal menerobos hujan lebat dan berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka, dan Baskara keluar dari mobil. Dengan hati-hati memegang payung hitam besar, dia dengan cepat mendekati lokasi kecelakaan. Nadira, melihat kakaknya, langsung berlari ke arahnya, bergelayut di lengannya dan menangis, menceritakan kisah standar tentang bagaimana dia dizalimi. Baskara melirik ke bagian depan mobil adiknya yang penyok, kemudian mengalihkan pandangannya ke bagian belakang Porsche yang tergores parah. Akhirnya, pandangannya berhenti di wajah Gilang. Dia langsung mengenali direktur klinik itu, yang baru saja 1 jam yang lalu bersitegang dengannya. Di mata Baskara, terlintas keterkejutan, tetapi itu dengan cepat digantikan oleh ketenangan seorang negosiator. Baskara sangat mengenal karakter adiknya yang manja dan dengan mudah menebak siapa yang bersalah. Dia mendekati Gilang dan dengan nada lembut namun berwibawa mencoba menyelesaikan masalah. Dia menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini, berjanji akan mengirim orang-orangnya untuk memperbaiki mobil Gilang di bengkel terbaik dan mengganti semua kerugian. Baskara menganggap ini sebagai semacam utang, untuk meredakan hubungan yang tegang demi pengobatan Chandra. Gilang tersenyum sinis dan dengan tegas menolak tawarannya yang penuh perhitungan. Dia memperjelas bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas sipil. Perbaikan mobil tidak terlalu mahal, tetapi perilaku kasar Nadira tidak dapat diterima. Gilang menuntut agar Baskara, sebagai bayaran atas pelajaran dalam mendidik adiknya, segera mentransfer denda sebesar 20 miliar rupiah ke rekeningnya. Jika uang tidak ditransfer, dia akan segera memanggil polisi, dan besok di surat kabar akan muncul artikel tentang bagaimana saudara perempuan bos grup Adiwangsa menyebabkan kecelakaan dan keributan. Baskara mengerutkan kening. Harga dirinya terluka karena ada yang memberitahunya cara mendidik keluarga. Tapi di hadapan sikap keras Gilang dan risiko publisitas negatif di media, dia tidak punya pilihan lain. Dia mengeluarkan ponsel dan dengan cepat mentransfer 20 miliar. Sambil menunggu transaksi selesai, pandangannya tiba-tiba beralih ke Porsche. Dia menatap tajam ke jendela gelap kursi penumpang, seolah secara intuitif merasakan ada seseorang di sana. Baskara perlahan melangkah maju, menyipitkan matanya, mencoba melihat sesuatu melalui kaca film. Aku duduk tak bergerak, bernapas dengan teratur, dan dengan dingin menatap tatapan ingin tahunya melalui kaca.
Kami hanya dipisahkan oleh jendela yang basah karena hujan, tetapi jarak di antara kami sudah menjadi tak teratasi. Di ponsel Gilang, terdengar suara notifikasi dana masuk. Gilang dengan ringan mengetuk atap mobil, melempar kata pada Baskara. Didik adikmu lebih baik. Dan dengan tegas duduk di belakang kemudi. Porsche itu meraung dan melesat ke dalam kabut hujan, meninggalkan kakak beradik Adiwangsa yang kebingungan berdiri di tengah jalan yang dingin. Aku melihat ke kaca spion dan nyaris tak terlihat tersenyum. Pemandangan menyedihkan keluarga ini, yang pernah menjadi milikku, tidak lagi bisa menyentuh hatiku sedetik pun. 2 minggu setelah insiden di jalan, Komunitas Medis Jakarta menyelenggarakan malam amal dan simposium ilmiah. Acara ini dihadiri oleh para spesialis terbaik dalam dan luar negeri, direktur klinik besar, dan banyak pengusaha sukses yang berinvestasi di bidang kesehatan. Gilang mengirimiku undangan kehormatan. Dia merasa ini adalah momen terbaik untuk kembalinya aku secara resmi ke dunia medis dengan nama Danastri, untuk benar-benar melepaskan diri dari topeng Dr. E yang terlalu mencolok dan mulai bertindak secara mandiri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, menyiapkan pakaian. Kali ini, aku memutuskan untuk sepenuhnya menyingkirkan citra wanita sederhana dan tidak mencolok yang kupakai selama 3 tahun terakhir. Aku memilih gaun malam sutra berwarna hijau zamrud, belahan V yang elegan dan potongan punggung yang berani menonjolkan lekuk tubuhku yang sempurna. Belahan tinggi di rok membuat langkahku anggun dan percaya diri. Aku mengenakan sepatu hak tinggi yang dihiasi batu-batu berkilauan, rambut pendekku ditata tinggi, dan melengkapi penampilan dengan anting-anting mutiara hitam. Riasan wajah menonjolkan ekspresi mata dan bibir merah cerah. Wanita di cermin itu mempesona, percaya diri, dan penuh kehidupan. Sedan mewah yang dikirim dari klinik mengantarku ke pintu masuk megah sebuah hotel bintang 5. Ketika pintu terbuka, aku disilaukan oleh kilatan kamera. Aku keluar dari mobil, menegakkan punggung, dan dengan senyum elegan menjawab sapaan ramah dari panitia. Masuk ke dalam ballroom mewah yang bermandikan cahaya lampu kristal dan diisi dengan alunan musik klasik, aku dengan cepat melebur dalam suasana elit intelektual. Gilang mendekat, menggandeng lenganku, dan membawaku ke tengah untuk memperkenalkan kepada para spesialis dari luar negeri. Di sana, aku bertemu lagi dengan Profesor Richard, seorang bintang bedah jantung, yang pernah bekerja denganku saat magang di Amerika. Profesor itu sangat terkejut dan senang melihatku. Kami dengan cepat tenggelam dalam percakapan profesional. Aku, dengan bahasa Inggris yang fasih, dengan tepat mengucapkan istilah-istilah medis yang rumit. Aku dengan percaya diri menganalisis keuntungan penggantian katup endoskopik minimal invasif untuk profesor, sambil menunjukkan risiko yang mungkin timbul dalam proses sirkulasi ekstrakorporeal. Para spesialis di sekitarnya mendengarkan dalam diam. Dan di mata mereka terbaca rasa hormat yang tulus kepada dokter wanita muda, namun berpengetahuan luas ini. Di tengah percakapan kami, aku merasakan hawa dingin di belakangku. Firasat tajam memberitahuku bahwa seseorang sedang menatapku dengan saksama. Aku perlahan menyelesaikan analisis untuk Profesor Richard dan berbalik. Beberapa langkah dariku, seolah membatu, berdirilah Baskara. Dia mengenakan tuxedo hitam yang dijahit sempurna dan memegang segelas anggur di tangan, bersama beberapa mitra bisnisnya. Baskara datang ke acara ini, jelas untuk menjalin lebih banyak koneksi di kalangan medis demi pengobatan Chandra. Pandangannya terpaku padaku. Di dalamnya bercampur keheranan, syok, dan kebingungan yang luar biasa. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya napasnya tercekat. Mantan istrinya, yang selalu dianggapnya tikus kelabu dan diremehkan, sekarang berdiri di tengah ballroom mewah, dan dengan percaya diri berbincang dalam bahasa Inggris dengan para spesialis terbaik dunia. Kontras yang mencolok ini seperti tamparan keras bagi kesombongannya yang biasa. Baskara meminta maaf kepada teman-temannya dan dengan cepat berjalan ke arahku. Dia berhenti di depanku. Aroma cerutu yang familiar bercampur dengan ketegangan yang terpancar dari tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" kata Baskara. Dalam suaranya yang rendah dan serak, terpendam kemarahan. "Siapa yang mengizinkanmu datang ke tempat seperti ini dengan penampilan seperti ini?" Aku dengan ringan menggoyangkan gelas sampanye, dengan dingin menatap wajahnya yang cemberut. "Tuan Adiwangsa, Anda sepertinya lupa bahwa kita sudah bercerai," jawabku dengan senyum sinis. "Semua formalitas sudah beres. Dimanapun aku muncul, apapun yang aku kenakan, dan dengan siapapun aku berbicara, itu adalah kebebasan pribadiku. Hak apa yang Anda miliki untuk mengontrolku?" Jawabanku yang tajam membuat Baskara terdiam. Dia menggenggam gelasnya begitu erat sehingga buku-buku jarinya memutih. Baskara tidak terbiasa dibantah begitu kejam. Dia merendahkan suaranya, mencoba mempertahankan sisa-sisa ketenangannya.
Dia menganggap aku sengaja membuat pertunjukan ini, bahwa aku menggunakan uang pesangon untuk membeli pakaian mahal dan menyusup ke kalangan atas untuk menarik perhatiannya. Fantasi Bhaskara membuatku tertawa. Aku mengambil setengah langkah maju, memperpendek jarak agar dia bisa dengan jelas mendengar setiap kataku. Saya telah mengembalikan uang pesangon Anda sebesar 500 miliar rupiah untuk menjaga kehormatan saya, kataku, menekankan setiap kata dan sepenuhnya menghancurkan kesombongannya. Gaun yang saya kenakan ini, dan hak saya untuk berada di sini. Semua ini saya dapatkan dengan pikiran dan kemampuan saya. Jangan samakan status Anda dengan status saya. Sekarang di mataku, Anda lebih rendah nilainya daripada selembar laporan patologi anatomi. Setelah mengatakan itu, aku dengan tegas berbalik dan pergi. Bhaskara tetap berdiri di tengah aula, seperti patung batu. Ujung gaun zamrudku dengan dingin dan acuh tak acuh menyapu kakinya. Aku mendekati Gilang dan terus mengangkat gelas dengan para spesialis, sepenuhnya menghapus pria itu dari pandanganku. 3 hari setelah malam amal, hidupku kembali ke ritme rumah sakit yang padat. Pada hari Jumat siang, begitu aku menyelesaikan operasi angioplasti yang rumit, Gilang menelepon. Dalam suaranya terdengar jengkel dan tegang. Dia mengatakan bahwa dia menerima pesan anonim bahwa mantan pacarnya, Wulan, yang sangat dicintainya di universitas, telah jatuh ke dalam jerat seorang playboy, pewaris keluarga kaya, di sebuah klub bernama Elysium. Pria ini terkenal suka mencampurkan narkoba ke dalam minuman gadis-gadis dan membawa mereka pergi. Gilang memintaku untuk pergi bersamanya, mengatakan bahwa wanita lebih mudah bernegosiasi dan meyakinkan satu sama lain. Aku melepaskan sarung tangan bedah, mencuci tangan dengan hati-hati menggunakan desinfektan, dan langsung setuju. Klub Elysium adalah tempat hiburan pribadi paling elit di Jakarta, hanya dapat diakses oleh kalangan atas dengan kartu anggota khusus. Klub itu terkenal dengan kamar-kamar VIP mewahnya, kasino rahasia, dan pengeluaran yang tidak terkendali. Aku kembali ke apartemenku, berganti pakaian dengan jumpsuit hitam ketat dan mengenakan jaket pendek di atasnya. Pakaian yang nyaman dan praktis, di mana aku bisa bergerak cepat. Tepat pukul 7 malam, aku dan Gilang tiba di Elysium. Gilang, menggunakan kartu anggota berliannya, meminta Totong mengita Homi Kesto. Di koridor yang dilapisi karpet beludru merah, tercium bau alkohol mahal dan parfum yang kental. Gilang dengan cepat menemukan kamar tempat Wulan berada. Dia memintaku untuk menunggu di koridor, mengatakan bahwa dia akan masuk sendiri, membereskan pria itu, dan membawa Wulan keluar. Aku mengangguk dan mundur, bersandar di dinding panel kayu ek, menyilangkan tangan di dada. Belum sampai 5 menit, pintu kamar VIP sebelah tiba-tiba terbuka. Dari sana terdengar tawa keras dan suara kepingan kasino plastik yang saling beradu. Seorang pria keluar dari kamar itu, melonggarkan dasinya dan memegang cerutu yang berasap di tangan lainnya. Asap kelabu menggantung di udara. Aku melirik sekilas dan langsung mengenali Bhaskara. Dunia ini memang sempit. Kemunculanku di tempat yang tidak pantas seperti Elysium menimbulkan keterkejutan yang luar biasa di mata Bhaskara, yang segera berganti dengan senyum sinis dan penghinaan. Dia mematikan cerutunya di kolom marmer di koridor dan perlahan berjalan ke arahku. Baru saja meninggalkan keluarga Adiwangsa, kamu sudah begitu rendah, hingga mengejar pria tak dikenal ke tempat-tempat seperti ini. Dalam suara Bhaskara terdengar ejekan yang pedas, aku tidak terpengaruh oleh hinaannya dan menegakkan tubuh. Aku menatap lurus ke matanya dan dengan ketenangan mutlak menjawab. Aku mengatakan bahwa kriteria penilaiannya terhadap orang terlalu rendah dan bukan urusannya mengapa aku di sini. Sebaliknya, seorang bos korporasi yang bersenang-senang di kasino sementara kekasihnya sekarat di rumah sakit, menimbulkan rasa jijik yang sesungguhnya. Kata-kataku tepat mengenai perasaan bersalah yang mulai tumbuh di hati Bhaskara. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia meledak dalam amarah. Bhaskara tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat sehingga meninggalkan bekas merah di kulitku. Tanpa memberiku waktu untuk sadar, dia dengan paksa menyeretku ke dalam kamar tempatnya baru saja keluar. Pintu tertutup di belakang kami. Di ruangan yang luas itu, di sekitar meja poker yang dilapisi kain hijau, duduk 5 atau 6 pria. Di antara mereka ada mitra bisnis dekat dan playboy terkenal, teman-teman Bhaskara. Mereka menatap dengan tercengang saat Bhaskara menyeret seorang wanita tak dikenal ke dalam ruangan. Memutuskan untuk membawa gadis keberuntungan untuk membalikkan keadaan, cibir salah satu temannya. Bhaskara mendorongku ke kursi kulit kosong di sebelahnya dan melemparkan kepingan senilai puluhan miliar rupiah ke atas meja. Dia memaksaku untuk ikut bermain. Dia ingin mempermalukanku di depan teman-temannya, menggunakan keunggulannya di dunia uang dan tipu muslihat. Jika kamu memenangkan semua kepingan di meja ini, kata Bhaskara dengan dingin, aku akan melepaskanmu dengan tenang.
Jika kamu kalah, kamu akan meminta maaf sambil berlutut atas kata-kata lancangmu. Aku dengan ringan menggosok pergelangan tanganku yang sakit dan melihat kartu yang dibagikan oleh dealer. Poker adalah permainan probabilitas dan psikologi. Bagi seorang ahli bedah yang terbiasa menghitung peluang hidup dan mati dengan presisi hingga pecahan persen, permainan ini tidak lebih sulit dari soal matematika sekolah. Aku tersenyum dan mengangguk setuju. Babak pertama dimulai. Aku melihat kedua kartuku, tanpa menunjukkan emosi apapun. Baskara dan teman-temannya mencoba memberikan tekanan psikologis, terus-menerus membuat taruhan besar. Ketika giliranku tiba, aku dengan tenang mendorong semua kepinganku ke tengah meja. All in. Dari gerakan nekat itu, keheningan menyelimuti ruangan. Teman-temannya saling pandang dengan waspada dan memutuskan bahwa tidak ada peluang melipat kartu mereka. Hanya tersisa aku dan Baskara, 1 lawan 1. Baskara menatap tajam ke mataku, mencoba menemukan sedikitpun rasa takut atau keraguan, tetapi sia-sia. Mataku tenang seperti danau beku. Baskara, dengan gigi terkatup, menyamai taruhan. Dealer membuka 3 kartu komunitas di atas meja, As, 7, dan 9. Aku membuka kedua kartuku, sepasang as. Bersama dengan as di atas meja, aku memiliki set terkuat. Kemungkinan Baskara memiliki kombinasi yang lebih kuat kurang dari 3%. Baskara dengan tercengang membuka kartunya. Dia hanya memiliki sepasang raja. Aku dengan tenang mengulurkan tangan dan menyapu tumpukan besar kepingan ke arahku. Kepingan plastik itu berbunyi riang. Teman-teman Baskara membuka mulut karena terkejut. Tidak ada yang bisa percaya bahwa wanita yang tampak rapuh itu mampu melakukan permainan yang begitu kejam dan penuh perhitungan. Aku berdiri, dengan ringan menepuk lipatan di jaketku dan dengan kasihan menatap Baskara dari atas ke bawah. Permainan yang membosankan untuk para pemalas. Terima kasih atas donasinya. Uang ini akan masuk ke yayasan untuk operasi jantung anak-anak miskin. Aku dengan tegas berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkan Baskara dan teman-temannya dalam penghinaan. Pada saat pintu terbuka, aku melihat Gilang baru saja menyelesaikan masalahnya dan membawa Wulan keluar dari kamar sebelah. Aku tersenyum pada Gilang, menggandeng lengannya, dan kami bersama-sama meninggalkan Klub Elysium. Itu adalah malam yang dramatis, tetapi sangat menyegarkan. Berdiri di depan pintu masuk Klub Elysium, aku merasakan angin malam menerpa jaketku. Gilang dengan hati-hati menopang Wulan. Mantan pacarnya itu, setelah minum terlalu banyak alkohol keras yang dicampur dengan semacam obat, berada dalam kondisi setengah sadar dan terus-menerus mual. Gilang mengerutkan kening dan dengan cemas, serta meminta maaf menatapku. Dia mengatakan bahwa kondisi Wulan sangat buruk dan harus segera dibawa ke unit gawat darurat untuk diinfus dan diperiksa sepenuhnya. Porsche Gilang adalah mobil 2 tempat duduk, dan mustahil untuk membawaku bersamanya. Aku dengan tegas mengangguk dan menyuruh Gilang untuk segera membawa pasiennya. Nyawa dan kesehatan seseorang selalu menjadi yang utama. Aku mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi kelas bisnis ke rumah. Begitu mobil sport Gilang menghilang di tikungan, Maybach hitam yang sudah dikenal keluar dari parkir bawah tanah dan berhenti tepat di depanku. Jendela belakang perlahan turun, memperlihatkan wajah terpahat Baskara dan tatapan dinginnya yang tajam. Udara di sekitar seolah membeku di bawah tatapan berkuasanya. Masuk ke mobil, kata Baskara dengan suara rendah dan serak, tidak menerima penolakan. Dia mengatakan bahwa hari sudah malam dan daerah ini tidak aman untuk wanita sendirian, jadi dia bertanggung jawab untuk mengantarku pulang. Aku berdiri di tangga marmer, menyilangkan tangan di dada, dan tidak bergerak dari tempatku. Aku dengan dingin menolak tawarannya. Aku memperjelas bahwa di antara kami tidak ada lagi hubungan apapun yang mengharuskannya menunjukkan sikap satria yang tidak perlu ini. Selain itu, mobil yang baru saja kupesan melalui aplikasi akan tiba dalam 3 menit. Baskara tidak menyerah. Dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, sosoknya yang tinggi menutupi sebagian cahaya dari lampu jalan. Meskipun aku melawan, Baskara mencengkeram sikuku dan dengan kekuatan yang terkendali mendorongku ke kursi belakang Maybach. Tindakannya begitu cepat dan tiba-tiba sehingga aku tidak sempat bereaksi. Pintu terbanting menutup, dan aku terperangkap di ruang tertutup yang dipenuhi aroma cerutu dan parfum pria yang familiar. Sopir di kursi depan, mengerti tanpa kata-kata, segera menyalakan mesin dan menjauh dari klub. Aku merapikan pakaianku dan merapat sedekat mungkin ke jendela untuk menjaga jarak maksimum dari pria yang duduk di sebelahku. Keheningan yang menekan menyelimuti mobil. Cahaya kuning lampu jalan menyelinap di wajah Baskara, menyoroti pemikiran mendalam dan perhitungan di matanya. Di luar, hujan gerimis, memburamkan lampu-lampu kota malam. Setelah beberapa saat, Baskara memecah keheningan.
Dia memberiku tawaran yang sangat absurd sehingga aku tidak percaya pada telingaku. Baskara mengatakan bahwa dia bisa menempatkanku di posisi kepala Departemen Sumber Daya Manusia di salah satu anak perusahaan grup Adiwangsa. Gaji beberapa puluh miliar rupiah setahun, ditambah berbagai fasilitas, menjamin kehidupan yang mapan. Dia berpikir bahwa penolakanku terhadap uang pesangon 0,5 triliun hanyalah tipu muslihat. Sebuah permainan untuk menekannya. Aku menoleh dan menatap lurus ke matanya. Bibir merahku melengkung membentuk senyum mengejek. Megalomanianya telah mencapai stadium yang tidak dapat disembuhkan. Aku menjawab penghinaannya, dengan jelas mengucapkan setiap kata. Aku sekali lagi menyatakan bahwa aku tidak membutuhkan belas kasihannya, dan terlebih lagi tidak tertarik bekerja di bawah pimpinan orang yang tidak bisa menghargai keluarga. Keterampilanku bermain kartu malam ini, pakaian desainerku, semua ini adalah hasil dari kemampuanku, kekayaanku, dan kecerdasanku. Aku menuntut agar dia menyimpan pandangan misoginisnya dan tidak pernah lagi mencoba menilai kepribadianku dengan uang atau jabatan. Baskara terdiam. Jakunnya nyaris tak terlihat bergerak. Kata-kataku, tajam seperti pisau, menembus baju zirah kesombongan yang selalu ia kenakan. Dia berpaling ke jendela dan tidak pernah kembali ke tawarannya yang absurd. Mobil diam-diam melaju melalui persimpangan yang sepi dan akhirnya memasuki kompleks perumahan elit di pusat kota. Ini adalah salah satu area yang paling dijaga ketat di Jakarta, hanya untuk kalangan elit sejati. Maibah berhenti di pintu masuk utama menara apartemen. Untuk masuk ke lobi, hanya bisa menggunakan kartu penghuni atau melalui sistem pengenalan wajah. Di wajah Baskara terpancar keheranan. Dia sama sekali tidak menyangka aku bisa tinggal di tempat yang begitu mahal dan tertutup. Ketika aku mengulurkan tangan untuk membuka pintu, Baskara tiba-tiba menghentikanku. Dalam suaranya bercampur kelelahan dan sedikit paksaan. Dia memberitahu bahwa ibunya, Ibu Dewi, pagi ini telah kembali dari Eropa. Beliau belum tahu bahwa kami telah menyelesaikan proses perceraian. Akhir-akhir ini, hipertensinya terus-menerus kambuh, dan dokter sangat menyarankan untuk menghindari guncangan emosional yang kuat. Baskara memintaku pada Sabtu malam ini untuk pergi bersamanya ke rumah keluarga Adiwangsa, untuk memainkan peran sebagai pasangan bahagia di makan malam keluarga. Aku membeku dan berbalik. Ibu Dewi adalah satu-satunya orang di keluarga Adiwangsa yang tulus peduli padaku dan memperlakukanku dengan kehangatan seorang ibu. Di saat-saat paling sepi dan menyakitkan selama 3 tahun terakhir, dia selalu berada di sisiku dan memarahi Baskara atas ketidakpeduliannya. Aku sangat menghormatinya. Dan meskipun sekarang aku sangat membenci Baskara, menyakiti seorang wanita tua yang sakit bertentangan dengan hati nurani seorang dokter. Aku berpikir beberapa detik dan mengangguk, tetapi aku dengan jelas menetapkan syarat. Ini akan menjadi kali terakhir aku menginjakkan kaki di rumah mereka. Setelah makan malam ini, Baskara harus mencari cara sendiri untuk memberitahu ibunya kebenaran. Aku dengan tegas membuka pintu, keluar dari mobil, dan tanpa menoleh sekalipun, berjalan menuju lobi rumahku. Pada Sabtu malam, kota diselimuti kabut tipis. Udara terasa sejuk di peralihan musim. Aku berdiri di depan lemari, dengan cermat memilih pakaian untuk pertunjukan malam ini. Aku menyingkirkan gaun-gaun ketat dan menggoda, dan memilih gaun sutra panjang sederhana berwarna krem dengan leher bulat. Rambut pendekku yang gayaku sanggul rapi dengan jepit, menyembunyikan ujung-ujungnya yang berani dan menciptakan sanggul rendah yang elegan dan terkendali. Aku menghapus riasan cerah, hanya menyisakan tabir surya dan sentuhan merah muda ringan di bibir. Hanya dalam waktu setengah jam, aku telah bertransformasi sempurna menjadi istri yang patuh dan sabar, seperti diriku 3 tahun yang lalu. Melihat ke cermin, aku tersenyum pada diriku sendiri. Penyamaran yang sempurna untuk menipu dunia. Pukul 6 sore, Maibah Baskara berhenti di lobi rumahku. Aku keluar dengan langkah tertahan. Di mataku tidak ada sedikit pun ketajaman dan kesombongan yang biasa. Ketika aku membuka pintu penumpang, Baskara, yang sedang melihat dokumen di tablet, tanpa sadar membeku. Tatapannya menyapu pakaian sederhanaku, wajah tanpa riasan, dan sikap tertahan. Di wajahnya terlintas kebingungan. Mungkin, dia tidak menyangka aku akan begitu cepat dan sempurna masuk ke dalam peran. Baskara mengalihkan pandangan, berdeham, dan memerintahkan sopir untuk jalan. Perjalanan dari pusat kota ke rumah mewah di pinggiran memakan waktu hampir 1 jam. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di ruang sempit itu, masing-masing dari kami sibuk dengan pikirannya sendiri. Di hadapan kami, terbentang rumah keluarga Adiwangsa dengan gerbang besi tempa yang megah dan taman yang bermandikan cahaya kuning hangat. Begitu mobil berhenti, Baskara langsung keluar dan, mengitari mobil, membukakan pintu untukku. Dia menggandeng tanganku. Telapak tangannya yang lebar memberikan kehangatan aneh pada kulit dinginku.
Aku sedikit terkejut, tetapi segera menguasai diri dan dengan patuh membiarkannya membawaku ke ruang tamu. Ibu Dewi sedang duduk di sofa sambil minum teh. Melihat kami, dia langsung meletakkan cangkirnya. Di wajahnya yang ramah, tersungging senyum lebar. Dia berdiri dan memelukku erat. Baskara, kenapa kamu sekarang jarang membawa istrimu pulang? Dia kurus sekali, tegurnya pada putranya. Apakah pekerjaan begitu penting sehingga tidak ada waktu untuk keluarga? Aku tersenyum manis, dengan lembut menepuk punggungnya dan dengan lembut menjawab. Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, nafsu makan jadi berkurang. Baskara selalu memperhatikanku, terus-menerus membelikan makanan enak. Aku muak dengan kebohonganku sendiri, tetapi demi senyum Ibu Dewi, aku siap memainkan pertunjukan ini sampai akhir. Makan malam disajikan di ruang makan besar. Meja penuh dengan hidangan laut mahal dan makanan bergizi. Aku mengambil inisiatif, menyendok nasi dan meletakkan potongan daging terbaik di piring ibu mertuaku, lalu ke piring Baskara. Setiap gerakanku, setiap pandanganku ke arah Baskara, dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang mendalam dari seorang istri yang setia. Baskara duduk kaku, sumpitnya nyaris tak terlihat bergetar. Perhatian palsuku begitu hidup menciptakan gambaran hari-hari tenang 3 tahun lalu. Dalam tatapannya padaku bercampur kebingungan dan perasaan halus yang tak terlukiskan. Dia benar-benar tenggelam dalam ilusi yang kubuat, tidak mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan. Ketika makan malam akan berakhir, Ibu Dewi menyuruh para pelayan pergi dan menjadi sangat serius. Dia memandang kami berdua dan dengan ringan mengetuk jari-jarinya di atas meja kaca. Kalian sudah menikah selama 3 tahun, katanya dengan nada berwibawa seorang kepala keluarga. Waktu ini cukup untuk membangun bisnis dan memperkuat perasaan. Sekarang tujuan utamanya adalah melahirkan seorang ahli waris. Beliau curiga bahwa penyebab penundaan ada pada Baskara. Beliau berpikir bahwa tekanan dari mengelola perusahaan telah menyebabkan masalah serius pada kesehatan fisiknya, yang menghalangi untuk memiliki anak. Aku menundukkan kepala dan dengan erat menggenggam ujung gaun sutraku, nyaris tidak menahan tawa kemenangan yang ingin meledak. Kata-kata lugas Ibu Dewi adalah pukulan mematikan bagi harga diri seorang pria sombong seperti Baskara. Wajahnya membatu. Dia dengan kasar meletakkan alat makannya di atas meja. Dia mencoba menjelaskan bahwa kesehatannya baik-baik saja. Hanya saja saat ini perusahaan memiliki terlalu banyak proyek besar, dan ini bukan waktunya untuk mengurus masalah anak. Ibu Dewi tidak menerima alasan apapun. Beliau memukul meja dan memberikan perintah yang tidak dapat diganggu-gugat. Beliau menuntut agar pada hari Senin pukul 9 pagi, Baskara menunda semua urusannya dan secara pribadi mengantarku ke pusat medis internasional terbaik di Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Beliau menyatakan akan mengirim asistennya yang paling terpercaya untuk mendapatkan laporan langsung. Jika Baskara memiliki masalah, masalah itu harus segera diobati, bukan disembunyikan atau dihindari. Aku mengangkat mata yang penuh air mata ke arah Baskara, berpura-pura sangat tersinggung dan patuh. Baskara, dengarkan ibu, saranku dengan lembut. Jangan karena pekerjaan kamu menentang kehendaknya dan membuatnya sedih. Kesehatan adalah yang terpenting. Kata-kata perhatianku, seperti percikan api yang dilemparkan ke tong mesiu, sepenuhnya melucuti semua argumen Baskara. Dia menatapku tajam. Rahangnya terkatup, dan urat di pelipisnya menonjol, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun penolakan di hadapan ibunya. Makan malam yang penuh gejolak itu berakhir dalam keheningan yang menekan, meninggalkan sang konglomerat arogan dengan vonis bernama pemeriksaan kesehatan reproduksi. Makan malam keluarga yang berlangsung dalam suasana tegang akhirnya berakhir. Baskara, dengan alasan ada konferensi video mendesak dengan mitra asing, meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan bahwa mereka harus pergi. Ibu Dewi mengangguk, tetapi tidak lupa mengulangi perintah kerasnya tentang pertemuan di klinik pada Senin pagi. Aku dengan patuh membungkuk, mengenakan kardigan tipis, dan mengikuti Baskara ke pintu keluar. Begitu kami hilang dari pandangan Ibu Dewi, semua kelembutan dan sikap tertahanku langsung menguap, digantikan oleh ketegasan dingin yang biasa. Udara malam di luar kota terasa sangat dingin. Angin yang menusuk berdesir di pepohonan, menyebarkan daun-daun kering di atas jalan kerikil. Aku berjalan cepat ke tempat parkir, ingin segera meninggalkan tempat munafik ini. Baskara berjalan tepat di belakangku. Suara sepatunya di atas batu berirama cepat, jelas menunjukkan kemarahannya yang tertahan. Mendekati Maibah, aku tidak menunggu sopir membukakan pintu dan meraih pegangannya sendiri. Saat itu, sebuah tangan kuat menarikku ke belakang. Baskara melompat dan menekanku dengan tubuhnya yang besar ke bodi mobil yang dingin. Bahunya yang lebar sepenuhnya menutupi cahaya lampu, melemparkan bayangan tebal ke wajahku. Matanya memerah, dan dalam napasnya yang berat terasa amarah yang siap meledak.
Kau aktris yang hebat, geram Baskara. Menggunakan ibuku untuk menginjak-injak harga diriku. Puas. Setiap kata, yang dipaksakan keluar dari sela-sela gigi, dipenuhi racun. Aku berdiri tak bergerak, tanpa bayangan kegelisahan, menatap wajah marahnya. Aku tidak wajib menahan perlakuan tidak adil ini. Peran istri patuhku adalah bagian dari kesepakatan awal kami untuk melindungi kesehatan Ibu Dewi. Aku telah menjalankan bagianku dengan cemerlang. Aku menuntut agar Baskara secepatnya mengatur pertemuan dengan pengacara untuk mengajukan dokumen ke pengadilan guna menyelesaikan proses perceraian secara resmi. Aku dengan jelas menyatakan bahwa aku tidak ingin membuang sedetik pun waktu berhargaku untuk drama keluarga yang tidak berarti dan membosankan ini. Mendengar aku mengucapkan kata cerai dengan acuh tak acuh dan terburu-buru, Baskara semakin muram. Kekuatan cengkeramannya di pergelangan tanganku terasa meningkat, menyebabkan rasa sakit yang berdenyut. Ketegasan dan sikap dinginku tampaknya sangat melukainya. Dia membungkuk lebih dekat dan dengan kecemburuan yang tidak masuk akal dalam suaranya, mulai menginterogasiku. Dia bertanya apakah aku begitu terburu-buru memutuskan semua hubungan dengan keluarga Adiwangsa agar bisa secara sah berada dalam pelukan direktur klinik itu, Gilang Pratama. Baskara berpikir bahwa semua perubahan drastisku, dari cara berpakaian hingga nada bicara yang sombong, dipicu oleh pria lain. Aku tidak bisa menahan senyum sinis dari dugaan kekanak-kanakannya. Pola pikir seorang diktator yang menganggap dirinya pusat alam semesta benar-benar absurd. Aku dengan tangan bebas mendorong dadanya dengan kuat untuk sedikit menambah jarak dan mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Udara di sekitar seolah membeku, berubah menjadi serpihan es yang tajam. Tuan Adiwangsa, imajinasi Anda terlalu kaya, kataku dengan dingin, dengan suara baja, menghancurkan fantasinya. Setelah kita menandatangani dokumen perceraian, siapapun yang saya cintai, dengan siapapun saya berkencan, itu adalah kebebasan pribadi saya, yang dilindungi oleh hukum. Anda siang dan malam sibuk dengan cinta pertama Anda, Chandra, jadi mengapa Anda mencoba menghalangi saya menemukan kebahagiaan baru? Jangan paksakan egoisme seorang pecundang pada saya. Kata-kataku yang tanpa ampun bagaikan sember air dingin bagi harga dirinya. Dia membeku. Matanya melebar karena bingung. Tangannya, yang mencengkeram pergelangan tanganku, perlahan mengendur dan tergantung lemas di samping tubuhnya. Keterus-teranganku dengan kejam mengungkap keegoisan dan kemunafikannya. Baskara tidak menemukan satu argumen pun untuk membenarkan ketidakadilannya. Cinta sejati yang begitu ia banggakan, kini menjadi duri tajam yang menusuk kesombongannya sendiri. Aku menggosok pergelangan tanganku yang memerah dan merapikan pakaian. Aku mengingatkannya tentang pertemuan di pengadilan pada Senin pagi berikutnya. Daripada membuang waktu untuk kunjungan tidak berarti ke rumah sakit untuk pemeriksaan, kita harus dengan rapi membereskan surat nikah yang mengikat kita berdua. Aku dengan tegas mendorong Baskara ke samping, membuka pintu mobil sendiri, dan membantingnya dengan dingin. Melalui kaca kedap suara, aku melihat Baskara berdiri bingung di tengah tempat parkir yang berangin. Punggungnya yang biasanya angkuh sejenak tampak kesepian dan patah. Beberapa hari setelah makan malam di kediaman Adiwangsa, kondisi kesehatan Chandra, yang berada di klinik internasional, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan psikologis. Dari laporan harian yang kuterima melalui sistem internal Gilang, aku tahu bahwa serangan paniknya semakin sering. Dia menjadi mudah tersinggung dan terus-menerus menekan tombol panggil, menuntut untuk memanggil Baskara. Kegelisahan Chandra disebabkan oleh fakta bahwa belakangan ini, Baskara, dengan alasan urusan keluarga, semakin jarang muncul di rumah sakit, terutama setelah kunjungan ke Ibu Dewi, perilakunya menjadi linglung dan termenung, dan perhatian yang ia tunjukkan di awal rawat inapnya benar-benar hilang. Intuisi wanita yang licik memberitahunya bahwa posisinya di hati Baskara telah goyah. Untuk menahan tambang emas itu dan memperkuat kekuasaannya, Chandra memutuskan untuk menggunakan metode paling rendah. Melalui koneksinya di pasar gelap di luar negeri, dia secara diam-diam memesan stimulan sintetis dalam kapsul dengan efek yang sangat kuat. Ini adalah obat terlarang tanpa warna dan bau, yang langsung larut dalam alkohol keras dan dapat sepenuhnya melumpuhkan kehendak seorang pria dewasa. Dia membayar sejumlah besar uang untuk menyuap salah satu pelayan di klub Muza, tempat Baskara sering mengadakan pesta tertutup dengan mitra bisnis. Rencana Chandra sangat licik. Dia memasang perangkap untuk memancing Baskara ke tempat tidur dan, dengan memanfaatkan hilangnya kendali dirinya, menjadi hamil, untuk memaksa keluarga Adiwangsa, meskipun ada penolakan dari Ibu Dewi, untuk segera melangsungkan pernikahan. Pada suatu malam akhir pekan, aku dan Gilang memiliki janji temu dengan pemasok peralatan medis berteknologi tinggi dari Jerman. Tempat pertemuannya, secara kebetulan, adalah lounge VIP di Klub Muza. Berbeda dengan Elysium yang bising dan penuh warna,
Muza adalah ruang pribadi yang didekorasi dengan gaya klasik mahal, dengan musik jazz yang tenang dan pencahayaan kuning lembut. Aku mengenakan setelan bisnis, dengan blazer hitam di atasnya, penampilan yang benar-benar serius dan profesional. Negosiasi tentang pasokan sistem jantung buatan generasi baru berjalan cukup lancar. Ketika mitra Jerman itu sebentar pergi untuk menjawab telepon, Gilang juga meregangkan tubuh dan mengatakan akan ke kamar kecil. Aku mengangguk dan tetap sendirian di meja kaca, minum sedikit air dan dengan santai melihat sekeliling bar utama. Di bar yang diterangi lampu neon terang, perhatianku tertuju pada seorang pelayan yang mencurigakan. Dia mengenakan seragam klub, rompi dengan pinggiran merah, dan terus-menerus melihat sekeliling, bertingkah sangat gugup. Di nampannya ada satu gelas whisky macalan berwarna kuning sawo. Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya, pelayan itu dengan cepat mengeluarkan kapsul kecil dari saku rompinya. Dengan 2 jari, dia menghancurkan cangkangnya dan menuangkan semua bubuk putih ke dalam minuman mahal itu. Bubuk itu cepat larut, hanya menyisakan buih ringan, tanpa mengubah warna atau bau minuman. Sebagai seorang ahli bedah yang telah menjalani pelatihan sistematis dalam farmakologi, aku langsung mengerti mekanisme kerja zat ini. Ini adalah stimulan terlarang untuk sistem saraf pusat. Dalam kombinasi dengan konsentrasi alkohol yang tinggi, ia langsung menghancurkan sawar darah otak dan memaksa tubuh untuk menghasilkan sejumlah besar hormon fisiologis, yang mengakibatkan korban kehilangan kendali penuh atas tindakannya. Aku mengerutkan kening. Kewaspadaanku menajam. Siapa yang berani melakukan perbuatan serendah ini di klub yang dijaga ketat seperti Muza? Pandanganku mengikuti setiap gerakan pelayan itu. Dia mengambil nampan dengan gelas beracun itu dan berjalan lurus ke ruang VIP kaca terpisah di sudut terjauh klub. Ketika dia sedikit membuka pintu kaca, cahaya dari lampu gantung menembus celah itu, dan aku bisa dengan jelas melihat siapa yang duduk di dalam. Di tengah sofa, menonjol siluet besar Baskara yang familiar. Dia mengerutkan kening, mendengarkan penjelasan mitra kontraknya, dan dengan tangan kiri dengan ringan memijat dahinya, tampak lelah. Pelayan itu membungkuk hormat, meletakkan gelas makalan beracun tepat di depan Baskara, mundur beberapa langkah dan, sambil terus mengamati secara diam-diam, mulai menunggu korban jatuh ke dalam perangkap. Pikiran tajam menusuk otakku. Aku tahu betul karakter mitra bisnis Baskara. Mereka suka bersenang-senang, tetapi mereka tidak akan pernah berani menggunakan metode licik seperti itu terhadap kepala korporasi. Satu-satunya orang yang memiliki motif terkuat dan dapat memperoleh keuntungan terbesar dari hilangnya akal sehat Baskara adalah Chandra. Kelicikannya melampaui semua batas yang dapat diterima bagi seorang pasien yang membutuhkan penyelamatan. Meskipun aku membenci Baskara sampai-sampai tidak ingin melihatnya, harga diriku tidak mengizinkanku untuk diam dan menonton. Bagaimana pria yang secara hukum masih suamiku menjadi korban intrik orang lain. Terlebih lagi, jika hari ini terjadi sesuatu yang tidak pantas pada Baskara, besok pers akan meledak dengan berita utama, menyeret reputasi kedua keluarga ke dalam lumpur skandal. Aku dengan tegas berdiri, merapikan kerah, dan dengan langkah cepat namun mantap menuju ke ruangan kaca itu. Sudah waktunya untuk secara pribadi menghancurkan konspirasi kotor pihak ketiga. Aku dengan kuat mendorong pintu kaca. Suara kering pegangan logam membuat semua orang di dalam tersentak dan berbalik. Tanpa mempedulikan tatapan bingung para mitra, aku dengan kecepatan kilat berjalan lurus ke arah Baskara. Pelayan yang berdiri di dekatnya menjadi pucat dan mencoba menghentikanku, tetapi membeku di tempat di bawah tatapanku yang tajam seperti pisau. Baskara baru saja mengangkat gelas whiskinya, dan cairan kuning sawo itu sudah menyentuh bibirnya. Sebelum dia sempat menelan seteguk pun, aku mengulurkan tangan dan dengan kuat memukul bagian bawah gelas. Gelas kristal mahal itu terlepas dari tangan Baskara dan dengan suara gemerincing pecah berkeping-keping di atas meja kaca. Cairan dengan obat terlarang itu menyebar ke segala arah, membasahi sebagian besar karpet wall Turki, bau alkohol yang kental bercampur dengan aroma khas Muza. Baskara melompat. Wajahnya mengeras karena marah atas campur tanganku yang kasar. Dia menatapku dengan tatapan marah dan berteriak, "Kegilaan apa yang kau lakukan di tengah negosiasi bisnis?" Aku tidak menjelaskan panjang lebar, hanya mengangkat salah satu pecahan kaca yang berisi cairan transparan. Mundur, aku membawa pecahan itu ke wajah pelayan yang gemetar. "Racun apa yang kau masukkan ke dalam gelas ini?" tanyaku dengan dingin. Dari pertanyaanku yang keras, pelayan itu jatuh ke lantai. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Reaksinya adalah bukti yang paling fasih. Baskara cukup pintar untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Kemarahannya langsung beralih ke karyawan yang mengkhianatinya. Dia memberi isyarat kepada pengawalnya yang berdiri di luar pintu dan memerintahkan untuk segera membawa pelayan itu ke ruang layanan untuk diinterogasi. Mitra asing, melihat situasi memanas,
bergegas meminta maaf dan menawarkan untuk menunda pembicaraan ke hari lain. Sekarang di ruangan itu hanya tersisa aku dan Baskara. Dia menatapku dengan tatapan penuh perasaan campur aduk. Dia ingin berterima kasih, tetapi pusing yang tiba-tiba tidak memberinya kesempatan untuk itu. Meskipun aku menjatuhkan gelasnya, sejumlah kecil minuman tetap masuk ke mulutnya. Untuk stimulan saraf sekuat itu dari pasar gelap, cukup 1 tetes saja. Untuk menghancurkan semua penghalang pertahanan tubuh. Wajah Baskara dengan cepat memerah, napasnya menjadi berat dan terengah-engah. Dia mencengkeram erat tepi meja. Urat biru menonjol di tangannya. Tatapannya, kehilangan ketajaman biasanya, menjadi kabur dan liar. Tubuhnya yang besar terhuyung, siap jatuh. Aku sadar bahwa situasinya buruk dan segera melompat untuk menopang lengannya. Panas yang berasal dari kulitnya seperti panas dari tungku peleburan. Aku merangkul pinggangnya. Menopang tubuhnya yang berat. Aku memutuskan bahwa aku harus segera membawa Baskara keluar dari tempat ramai ini. Jika seseorang melihat bos korporasi dalam kondisi tak terkendali seperti ini, konsekuensinya tidak akan terduga. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Gilang bahwa aku ada urusan mendesak dan harus pergi. Kemudian, sambil menopang Baskara, aku menuju ke pintu keluar khusus untuk tamu VIP. Pintu ini mengarah langsung ke parkir bawah tanah. Jarak dari lift ke Maybach terasa sangat panjang. Efek obat itu semakin kuat, sepenuhnya membakar sisa-sisa akal sehat Baskara. Dia tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Di bawah cahaya redup parkir bawah tanah yang lembab, Baskara tiba-tiba berbalik dan menekanku ke pilar beton yang dingin. Kekuatan seorang pria yang sepenuhnya kehilangan akal sehatnya jauh melebihi perlawananku. Dia menenggelamkan wajahnya di leherku, dengan gila menghirup aromaku, campuran pelembut pakaian dan aroma samar desinfektan medis. Ini adalah aroma yang biasa ia cium selama 3 tahun hidup bersama. Aroma ini, seolah menjadi stimulan kedua, akhirnya memutus benang pengekangan terakhir. Danastri, geram Baskara dengan suara serak dan menempelkan bibirnya yang panas ke bibirku. Ciumannya naluriah, kasar, penuh hasrat posesif. Aku mati-matian melawan, sekuat tenaga mendorong dadanya yang keras. Tapi perlawananku sia-sia. Baskara dengan satu tangan mencengkeram kedua pergelangan tanganku dan menguncinya di atas kepala. Ciumannya semakin dalam dan tanpa ampun, dipenuhi rasa pahit alkohol keras. Perasaan tercekik dan putus asa menyelimutiku. Selama pergulatan itu, aku berhasil dan dengan sekuat tenaga menggigit bahunya melalui kain tipis kemeja. Gigiku menancap dalam di dagingnya, dan aku dengan jelas merasakan rasa asin darah di mulutku. Baskara mengerang pelan karena sakit, tetapi tidak melepaskan. Sebaliknya, rasa sakit itu tampaknya semakin membangkitkan hasrat liarnya. Dia menggendongku dan menuju lift layanan yang mengarah ke hotel bintang 5 yang terletak di gedung yang sama dengan Muza. Begitu pintu kamar hotel tertutup, dimulailah malam yang tak terduga dan gila, yang menyapu semua batasan dan kebencian yang ada di antara kami. Pada saat yang sama, di lobi utama klub Muza, Chandra muncul. Dia menutupi matanya dengan topi dan menutupi wajahnya dengan kacamata hitam, bergegas masuk. Dia telah menghitung dengan tepat waktu kapan obat itu seharusnya bekerja agar dia bisa muncul sebagai penyelamat. Tetapi ketika dia membuka pintu kamar VIP, yang dilihatnya hanyalah pecahan kaca dan genangan minuman beracun di karpet, Baskara tidak ada, dan tidak ada jejak keberadaannya di gedung itu. Chandra dengan marah menghentakkan kakinya dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Rencana sempurnanya hancur dalam sekejap. Cahaya matahari yang cerah menembus celah gorden tebal, melemparkan seberkas cahaya kuning pucat ke atas spray yang kusut. Aku perlahan membuka mata. Seluruh tubuhku terasa sakit. Di depan mataku, tampak interior kamar hotel mewah. Perabotan kayu mahoni, lampu gantung kristal, karpet wall tebal, semuanya menunjukkan kemahalannya. Ingatan akan malam gila itu muncul kembali dengan jelas di benakku. Malam yang sepenuhnya menghancurkan semua benteng pertahanan yang telah kubangun dengan susah payah sejak hari aku meninggalkan rumah Adiwangsa. Aku menoleh. Baskara tertidur lelap. Di wajahnya yang terpahat, yang dalam tidurnya kehilangan kesombongan dingin yang biasa, hanya terbaca kelelahan dan kehabisan tenaga setelah efek obat terlarang itu benar-benar hilang. Selimutnya turun hingga ke pinggang, memperlihatkan dada bidangnya yang berotot. Di dekat tulang selangkah kanannya, di tempat bekas gigitan yang dalam, darah telah mengering. Bekas itu sangat mencolok. Itu adalah tanda perlawanan putus asaku dan satu-satunya bukti keberadaanku di kamar ini. Semalam, aku tidak membiarkan diriku lemah atau panik seperti yang akan dilakukan seorang gadis muda. Logika seorang ahli bedah dengan cepat mengambil alih. Aku dengan hati-hati menyibakkan selimut, bangkit dari tempat tidur, dan memungut pakaian yang berserakan di lantai, dengan cepat mengenakannya.
Aku pergi ke kamar mandi dan membasuh wajah dengan air dingin, mencoba untuk sadar sepenuhnya. Melihat bayanganku yang pucat di cermin, aku mengulangi pada diriku sendiri bahwa ini hanyalah insiden fisiologis yang disebabkan oleh efek bahan kimia. Ini tidak memiliki makna emosional dan sama sekali tidak akan mengubah keputusanku tentang perceraian. Keluar dari kamar mandi, aku mengambil tas tanganku dan keluar ke koridor yang sepi. Masuk ke dalam lift, aku segera melakukan panggilan terenkripsi kepada pemilik Muza, seorang mitra bisnis Gilang yang bertanggung jawab atas sistem keamanan klub. Dengan suara yang paling tenang, aku memintanya, dengan menggunakan hak administrator utama, untuk sepenuhnya menghapus semua rekaman dari kamera pengintai di koridor lantai 2 bawah tanah dan lift hotel, untuk periode dari pukul 10 malam kemarin hingga pukul 5 pagi hari ini. Pemilik klub itu, setelah menerima perintah, segera melakukan operasi penghapusan data secara permanen. Semua jejak tentang bagaimana aku, sambil menopang Baskara, naik ke hotel, telah dihapus selamanya dari dunia ini. 1 jam setelah kepergianku, Baskara perlahan-lahan sadar. Dia mengerutkan kening karena sakit kepala yang parah, efek samping dari stimulan itu. Dia dengan ringan memijat pelipisnya, mencoba menyatukan kembali potongan-potongan ingatan dari malam sebelumnya. Dia dengan jelas ingat bagaimana pelayan itu menaruh sesuatu di minumannya, dan bagaimana Danastri menyelamatkannya dengan menjatuhkan gelas itu, tetapi semua yang terjadi setelah itu tenggelam dalam kabut tebal. Baskara duduk. Ketika selimutnya melorot, udara dingin dari AC menyentuh kulit telanjangnya. Pandangannya menyapu kamar yang kosong. Selain dirinya, tidak ada orang lain. Pakaiannya berserakan di lantai, dan di bantal yang kusut, tertinggal aroma wanita yang samar. Kekosongan ini seketika menimbulkan kebingungan hebat di jiwanya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di bahu kanannya. Baskara menundukkan kepala dan membeku. Di bahunya, ada bekas gigitan yang jelas dan dalam. Darahnya sudah membeku, tetapi tempat gigitan itu masih merah dan bengkak. Dia bergegas ke kamar mandi dan berdiri di depan cermin besar, berbalik untuk melihat lukanya lebih baik. Pada saat dia melihat bekas gigitan di cermin, getaran dingin menjalari punggungnya. Perasaan kulit semalam mengejutkannya hingga ke lubuk hatinya. Gairah ini, aroma ini, perlawanan putus asa ini, dan terutama perasaan penyatuan yang sempurna ini. Ini adalah perasaan yang sama seperti pada malam naas 3 tahun lalu. Malam itu, ketika dia, dirakuni oleh pesaing, percaya bahwa wanita yang menyelamatkannya adalah Chandra. Pupil mata Baskara menyempit tajam. Napasnya tercekat di tenggorokan. Selama 3 tahun terakhir, dia sangat percaya bahwa Chandra adalah penyelamatnya, wanita yang kepadanya dia menyerahkan kesuciannya di malam yang kacau itu. Tapi sekarang, bekas gigitan di bahunya, seperti kunci universal, membuka pintu kebenaran yang terkubur. Baskara mulai mengingat kembali. 3 tahun lalu, bangun di pagi hari, dia melihat Chandra menangis di sampingnya, tetapi di tubuhnya tidak ada bekas malam yang penuh gairah, tidak ada kelelahan. Yang lebih menakutkan, wanita malam itu memberinya perasaan yang sangat akrab. Perasaan yang sama yang tidak pernah ditimbulkan oleh Chandra, bahkan ketika mereka akrab. Tangan Baskara mencengkeram wastafel dengan erat, dia mencengkeramnya begitu kuat sehingga buku-buku jarinya memutih. Kecurigaan mengerikan lahir dan tumbuh tak terkendali di jiwa sang konglomerat arogan. Jika wanita semalam bukanlah Chandra, lalu siapa wanita 3 tahun lalu itu? Mengapa ada kebetulan aneh dalam perasaan dan sensasi fisik? Baskara berlari keluar dari kamar mandi dan dengan tergesa-gesa berpakaian. Dia harus segera menemukan Chandra dan memeriksa satu fakta yang sangat penting. Fakta yang bisa menghancurkan semua keyakinannya selama beberapa tahun terakhir. Pagi itu, semua yang terjadi di kamar VIP direkam oleh sistem pengawasan video rahasia Gilang. Duduk di kantornya, aku menatap tajam ke layar komputer, mengamati setiap tindakan mantan suamiku. Maibah Baskara dengan kecepatan berbahaya berhenti di depan pintu masuk klinik. Dia keluar dari mobil. Kemejanya yang kusut belum diganti. Wajahnya dingin membeku. Mengabaikan sapaan para dokter jaga, Baskara dengan langkah lebar berjalan lurus ke unit perawatan intensif. Di dalam bangsal, Chandra duduk di tempat tidur, bersandar pada bantal dengan ekspresi wajah gugup. Setelah kegagalan total konspirasinya dengan stimulan, dia merasa gelisah. Ketika pintu tiba-tiba terbuka, dia tersentak. Melihat Baskara yang lelah, Chandra segera menunjukkan kemampuan akting kelas 1-nya. Dia sengaja memaksakan air mata, turun dari tempat tidur, dan dengan terhuyung-huyung jatuh ke dalam pelukannya. Chandra memeluk erat pinggang Baskara dan, sambil menangis, memulai keluhan munafiknya. Dia berbohong bahwa semalam, karena khawatir, dia melarikan diri dari rumah sakit dan pergi ke Muza untuk mencarinya.
Dia mengarang cerita tentang bagaimana dia menunggu sepanjang malam di parkiran bawah tanah yang dingin, tetapi tidak melihat bayangannya sekalipun. Dalam kata-kata Chandra, terdengar rasa sakit hati dan cinta yang dalam, seperti yang pantas untuk citra bulan yang murni dan polos yang telah ia bangun dengan susah payah. Baskara tidak membalas pelukannya seperti biasa, hanya berdiri diam. Mata sipitnya yang panjang menatap puncak kepala Chandra. Di dalamnya terbaca pengamatan dingin dan perhitungan. Melalui layar kamera, aku dengan jelas melihat perubahan di ekspresi wajahnya. Dia tidak terpengaruh oleh air mata buaya ini. Kecurigaan telah merasuk dalam di jiwanya. Mengembalikan wujudnya sebagai predator tanpa ampun dari dunia bisnis, Baskara dengan lembut mendudukkan Chandra kembali ke tempat tidur. Dia beralasan bahwa pakaian rumah sakitnya berantakan karena gerakan tiba-tiba. Tangan besar Baskara terangkat dan dengan sengaja menarik ke samping kerah piyama longgarnya. Bahu kanannya dan sebagian tulang selangkanya benar-benar terbuka di bawah cahaya terang lampu neon. Kulit putih mulus tanpa cacat. Tidak ada bekas malam yang penuh gairah, tidak ada gigitan, tidak ada goresan. Tapi yang terpenting, tatapan Baskara lama tertahan di lekukan bahu Chandra. Di sana benar-benar kosong. Ingatan cerah 3 tahun lalu muncul kembali di benaknya, sepenuhnya menghancurkan tekadnya. Pada malam naas itu, ketika ciumannya menyentuh bahu wanita tak dikenal, dia dengan jelas ingat sebuah tahi lalat kecil kemerahan tepat di bawah tulang selangka. Pagi ini di cermin kamar mandi hotel, ketika dia kembali melihat bekas gigitan wanita semalam, tahi lalat merah itu kembali terlihat jelas di matanya. Tapi cinta pertamanya, yang terukir di hatinya, Chandra, tidak memiliki tanda khusus itu. Kebenaran yang jelas terungkap di hadapannya, menghancurkan berhala bulan di hatinya berkeping-keping. Penipuan besar selama 3 tahun telah terungkap dengan kejam. Penyelamat sejatinya telah ia tolak, sementara yang palsu dijaga dengan hati-hati dan bahkan dilindungi dengan harga pernikahan yang sah. Perasaan dimanfaatkan dan dikhianati membuat dada Baskara naik turun dengan berat. Chandra merasakan perubahan suasana hati pria itu yang tiba-tiba, bergegas merapikan kerahnya, dan dengan bingung bertanya, apa yang terjadi? Baskara menurunkan tangannya yang tergantung di udara dan perlahan berdiri tegak. Dia menatap Chandra seperti orang asing, dengan tatapan sedingin es yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada kata celaan, tidak ada kata tuduhan. Keheningan menakutkan Baskara adalah hukuman mati paling kejam bagi seorang pembohong. Dia dengan tegas berbalik dan keluar, tidak mempedulikan teriakan putus asa Chandra. Pintu bangsal tertutup, mengunci ilusi terakhir kekasih munafik ini tentang kekuasaan di dalam 4 dinding. Keluar dari rumah sakit, Baskara segera menelepon asistennya. Dengan nada baja, dia memerintahkan untuk segera mengirimkan hasil interogasi pelayan kemarin ke email pribadinya. Tidak sampai 5 menit, terdengar suara notifikasi. Duduk di dalam mobil, Baskara membuka lampiran. Laporan menit demi menit yang terperinci dari layanan keamanan Muza sepenuhnya mengungkap wajah asli Chandra. Kesaksian pelayan itu sepenuhnya cocok dengan bukti elektronik. Pada rekaman kamera pengintai terlihat bagaimana Chandra bertemu dengannya di sebuah kafe terpencil untuk menyerahkan obat. Laporan bank menunjukkan bahwa tepat sebelum insiden peracunan, dari rekening atas nama Chandra ke rekening pelayan pengkhianat itu telah ditransfer 5 miliar rupiah, konspirasi untuk hamil dan memaksa menikah. Metode licik yang menginjak-injak kepercayaan orang lain. Semuanya tercatat dengan jelas. Baskara dengan kasar melemparkan ponselnya ke kursi penumpang. Kemarahan dan penyesalan yang luar biasa menghantam harga dirinya. Semua potongan teka-teki telah tersusun. Orang yang berada di klub semalam, orang yang dengan berani menjatuhkan gelas beracun, orang yang mengeluarkan aroma pelembut pakaian yang familiar dan memiliki tahi lalat merah di bahunya. Hanya satu orang, Danastri, istrinya yang sah, yang baru saja ia paksa untuk menandatangani dokumen perceraian, dan wanita yang sama yang menyelamatkannya dari tangan para pesaing pada malam naas 3 tahun lalu. Selama 3 tahun, dia telah bersikap kejam terhadap penyelamat sejatinya, dan sebagai balasannya, wanita itu hanya menerima ketidakpedulian yang dingin dan dokumen perceraian. Baskara segera menyalakan mobil. Maibah, membelah angin, melaju kencang di jalan raya, langsung menuju klinik tempat aku dan Gilang bekerja. Hari ini aku bertugas di kantor administrasi Departemen Bedah. Keluar dari lift, aku melihat Baskara menunggu di koridor. Wajahnya kelelahan, matanya merah, dia tidak bisa mempertahankan ketenangan biasanya dan, melompat, dengan kuat mencengkeram bahuku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikan kebenaran selama 3 tahun, wanita malam itu? Itu kamu, kan? Geram Baskara. Dalam suaranya bercampur rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Aku dengan kuat mendorongnya dan mundur selangkah untuk menjaga jarak aman.
Aku menyilangkan tangan di dada dan dengan tatapan dingin acuh tak acuh menatapnya, seolah-olah dia orang asing. Tuan Adiwangsa, jangan terlalu percaya diri, jawabku dengan kata-kata paling kejam. Saya tidak memberitahu kebenaran hanya karena saya tidak butuh tanggung jawab Anda. 3 tahun lalu, Andalah yang salah orang dan sendirian memainkan drama tentang penyelamatan dan cinta. Selama 3 tahun terakhir, saya telah membayar penuh kebodohan masa muda saya. Sekarang kita tidak saling berutang apapun. Ketidakpedulianku membuat Baskara membeku. Dia melangkah maju, mencoba menyentuh wajahku, menjelaskan kesalahannya dan kebodohannya. Dia mengakui bahwa dia telah ditipu oleh Chandra, bahwa dia telah bersikap tidak adil padaku. Dia memohon untuk membatalkan dokumen perceraian dan memberinya kesempatan untuk menebus semua rasa sakit yang telah ia timbulkan selama ini. Aku tersenyum sinis. Penyesalannya yang terlambat tidak ada nilainya bagi hatiku yang telah dingin. Aku mengeluarkan surat panggilan sidang dari pengadilan dari tasku dan dengan dingin melemparkannya ke dadanya. Semua prosedur hukum telah diselesaikan oleh pengacaraku. Kita bertemu di pengadilan pada hari Senin pukul 9 pagi untuk putusan resmi perceraian. Dan jangan menempel padaku dengan penyesalan munafik ini. Dr. Danastri tidak tertarik memungut barang-barang yang sudah dibuang. Setelah mengatakan itu, aku dengan tegas berbalik, masuk ke kantorku, dan membanting pintu. Kunci itu berbunyi dingin, selamanya memisahkanku dari penderitaan dunia luar dan tatapan putus asa Baskara. Kebenaran telah terungkap, semua titik telah tersambung. Mulai saat ini, aku secara resmi memutuskan semua hubungan dengan pria mengerikan ini dan siap menyambut kehidupan baru yang bebas dan bermartabat. Pintu kamar VIP tertutup. Suara benturan kering itu seperti pukulan palu pada harapan terakhir Chandra. Dia duduk tertegun di tempat tidur, menatap kosong ke kejauhan. Topeng sempurna yang telah ia bangun dengan susah payah selama 3 tahun terakhir, telah terkoyak tanpa sisa. Baskara tahu segalanya, bahwa dia bukanlah penyelamatnya, bahwa dia telah merencanakan konspirasi peracunan, dan sifat serakah serta liciknya yang tersembunyi di balik penampilan rapuhnya. Ketakutan luar biasa mencekik paru-paru Chandra. Dia tahu betul betapa kejamnya Baskara di dunia bisnis. Begitu dia tahu bahwa dia telah dikhianati dan dimanfaatkan, balasannya akan sangat mengerikan. Dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam keluarga konglomerat, tetapi dia juga tidak yakin apakah bisa mempertahankan hidupnya. Kepanikan ekstrem menyebabkan stimulasi berlebihan pada sistem saraf simpatis. Jantung Chandra, yang sudah lemah mulai memberontak. Denyut nadinya melonjak ke tingkat kritis. Rasa sakit yang tajam di dada membuatnya membungkuk. Dia memegangi sisi kiri dadanya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Darah, yang mandek di ventrikel, tidak mengalir ke tubuh, tetapi mulai mengalir kembali ke paru-paru. Efek samping dari stimulan yang belum teruji yang ia konsumsi secara diam-diam semalam, kini meledak, memusnahkan percikan kehidupan terakhir yang lemah. Chandra, seperti ikan yang terlempar ke darat, membuka mulutnya, terengah-engah mencari udara. Wajahnya dengan cepat menjadi ungu. Dia mengulurkan tangan untuk menekan tombol panggil perawat di kepala tempat tidur, tetapi tangannya yang lemah tergelincir dan jatuh tak berdaya di atas kasur putih. Pada saat itu, sistem monitor jantung secara otomatis mendeteksi bahwa tanda-tanda vital telah melebihi tingkat kritis, sinyal alarm yang melengking dan tak henti-hentinya memecah kesunyian koridor rumah sakit. Pak Wisnu dan tim perawat jaga segera menyerbu masuk ke dalam bangsal. Di dalam, kekacauan terjadi. Chandra, dalam kondisi syok kardiogenik berat, kehilangan kesadaran, busa keluar dari mulutnya. Pak Wisnu dengan cepat memerintahkan pemberian kardiotonik dosis tinggi dan segera melakukan defibrilasi. 2 elektroda logam ditekan ke dadanya, dan sengatan listrik 200 Joule melewati tubuhnya yang kejang-kejang. Suasana tegang menyelimuti ruangan itu. Nyawa wanita munafik ini diukur dengan sangat kejam dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, Baskara, setelah pertengkaran kami, dengan langkah berat baru saja meninggalkan administrasi Departemen Bedah. Sikap dinginku dan tatapan sedingin es baginya seperti hukuman seumur hidup memutus semua harapannya untuk berdamai. Dia jatuh ke kursi Maybach yang diparkir di halaman rumah sakit dan menutupi wajahnya dengan tangan. Asistennya, yang berdiri di dekat mobil, tidak berani mengganggu bosnya yang hancur. Tiba-tiba, telepon Baskara berdering nyaring. Di layar, muncul nomor klinik internasional. Baskara menjawab. Suara Pak Wisnu sangat cemas. Dia melaporkan bahwa gagal jantung Chandra, karena syok psikologis yang parah dan toksin yang tidak diketahui di dalam darahnya, telah memasuki stadium terminal. Tindakan resusitasi saat ini hanya dapat mempertahankan detak jantung buatan tidak lebih dari 12 jam. Jika malam ini tidak dilakukan operasi penggantian katup dan pembersihan ventrikel jantung, pasien pasti akan meninggal.
Pak Wisnu dengan suara tak berdaya, menekankan bahwa satu-satunya orang yang mampu melakukan operasi yang sangat berbahaya ini adalah Dr. E. Baskara menurunkan teleponnya dan menatap kosong ke hujan gerimis di luar jendela. Wanita yang terbaring di ranjang rumah sakit dan menunggu kematian adalah orang yang telah menipunya, menginjak-injak kepercayaannya, dan secara tidak langsung menghancurkan pernikahan sahnya. Secara rasional, dia tahu bahwa wanita itu pantas membayar mahal atas dosa-dosanya yang mengerikan. Kemarahan dan kebencian Baskara terhadap Chandra tidak berkurang sedikit pun, tetapi di ambang hidup dan mati, naluri seorang pria yang telah lama mengenalnya tidak mengizinkannya untuk diam dan melihat sebuah nyawa padam. Baskara memutuskan bahwa panggilan kepada Dr. E kali ini akan menjadi titik akhir dari semua hubungan mereka dengan Chandra. Dia akan menyembuhkannya, mengembalikan hidupnya, dan setelah itu mereka akan berjalan di jalan masing-masing, dan dia akan selamanya menghapus nama Chandra dari hidupnya. Baskara membuka pintu mobil dan berlari kembali ke lobi rumah sakit. Tanpa mempedulikan upaya keamanan untuk menghentikannya, dia langsung menuju ke kantor direktur, ke tempat Gilang. Dengan semua keputusasaannya, Baskara menuntut agar Gilang segera menghubungi Dr. E dan mengaktifkan klausul kontrak tentang operasi darurat. Keputusasaan dan kepasrahan sang konglomerat perkasa terbaca dalam napasnya yang terengah-engah dan butiran keringat di dahinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan puing-puing yang ia ciptakan sendiri dengan kebodohannya. Di luar jendela restoran Prancis di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit, kota malam bersinar dengan lampu-lampu jalan dan papan nama neon. Aku sedang makan malam dengan Gilang dan beberapa teman dekat dari kalangan medis. Suasana di meja sangat santai, hangat, dan penuh tawa. Kami mengangkat gelas anggur merah mahal untuk kembaliku secara resmi, untuk proyek-proyek ilmiah besar di masa depan. Setelah melepaskan beban keluarga Adiwangsa, jiwaku menjadi lebih ringan, lebih tajam, dan lebih bebas dari sebelumnya. Aku memotong sepotong steak kelas 1 dan memasukkannya ke dalam mulut, menikmati rasa lembut yang meleleh sempurna di lidah. Pada saat itu, telepon pribadi Gilang yang tergeletak di meja bergetar hebat, mengganggu ritme musik jazz yang tenang. Di layar, muncul panggilan darurat dari rumah sakit. Gilang mengerutkan kening, meletakkan gelasnya, meminta maaf kepada semua orang, dan menekan tombol jawab. Karena kemudahan kerja jarak jauh dan fakta bahwa semua yang hadir adalah dokter, Gilang memiliki kebiasaan menyalakan pengeras suara saat menerima panggilan dari bagian jaga. Berkat itu, semua yang dikatakan di ujung telepon terdengar jelas olehku dan yang lainnya di meja. Suara rendah dan serak Baskara, penuh kebingungan dan ketergesaan, terdengar dari pengeras suara. Dia tidak berbicara melalui dokter jaga, tetapi merebut telepon itu sendiri. Baskara hampir berteriak begitu keras sehingga beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Dia menuntut agar Gilang dengan cara apapun segera menghubungi Dr. E. Baskara menggambarkan kondisi kritis Chandra, memohon untuk menyiapkan ruang operasi steril di rumah sakit, dan berjanji untuk memenuhi semua syarat finansial. Dia menekan semua tuas yang mungkin, dari etika medis hingga poin-poin kontrak yang sudah ditandatangani, berusaha memaksa Dr. E untuk muncul, mengambil pisau bedah, dan menyelamatkan seseorang. Seketika itu juga, keheningan mutlak menyelimuti meja. Gilang menatapku, di matanya terbaca penantian akan keputusan akhir. Dokter-dokter lain, memahami kerumitan situasi dan identitas penelepon, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku perlahan meletakkan pisau dan garpu di piring dan dengan ringan menyeka bibirku dengan serbet sutra. Suara putus asa Baskara, yang datang dari telepon kecil itu, tidak menimbulkan getaran sedikit pun di hatiku. Sekarang bagiku, baik Chandra maupun Baskara hanyalah nama-nama yang tidak berarti. Orang-orang yang penuh dosa, kebohongan, dan pengkhianatan. Orang-orang yang tidak pantas mendapatkan belas kasihan medis maupun simpati. Aku mengulurkan tangan dan menarik telepon Gilang ke arahku. Aku tidak menggunakan perangkat pengubah suara, seperti saat aku berperan sebagai Dr. E. Dengan suaraku sendiri, yang sangat familiar, tetapi dipenuhi dengan ketegasan dingin, ketajaman, dan kejernihan seorang ahli bedah, aku dengan jelas mengucapkan ke mikrofon. Tuan Adiwangsa, tidak perlu berteriak seperti itu. Laporan elektrokardiogram Nyonya Chandra baru saja secara otomatis dikirim ke server saya. Dia secara mandiri menggunakan neuro dan kardiostimulan yang kuat dan dilarang di pasaran. Toksin ini telah sepenuhnya menghancurkan struktur katup dan menyebabkan nekrosis miokardium yang tidak dapat diubah. Sekarang, bahkan Tuhan, apalagi Dr. E, tidak akan bisa menyelamatkan nyawa yang sedang padam ini. Operasi tidak lagi sesuai dengan indikasi medis dan tidak dapat dilakukan. Di ujung telepon, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan napas berat Baskara berhenti. Akhirnya, kebenaran terungkap dengan cara yang paling kejam dan langsung.
Dokter E yang legendaris tidak lain adalah Danastri, istri yang baru saja ia injak-injak dengan kejam. Pukulan psikologis ini bagi Baskara pastilah jauh lebih mengerikan daripada saat ia mengetahui konspirasi peracunan Chandra. Aku tidak memberinya kesempatan untuk memohon lebih lanjut. Aku dengan jelas memberitahu bahwa aku membatalkan kontrak karena pelanggaran dari pihak pasien, yang dengan penggunaan obat terlarang secara sepihak telah mengacaukan rencana pengobatan. Uang jaminan sebesar 100 miliar rupiah akan dikembalikan besok pagi. Dan hati yang busuk ini adalah harga termahal yang harus dibayar Nyonya Chandra atas keserakahan dan kelicikannya. Aku dengan tegas menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Layar telepon padam. Selamanya memutuskan semua benang yang kusut dengan masa lalu yang kotor, semua sakit hati dan cinta. Aku mengembalikan telepon kepada Gilang, tersenyum lebar, dan mengangkat tinggi gelasku. Semua orang di meja mengerti isyaratku dan secara bersamaan bersulang, menghasilkan dentingan yang jernih dan ceria. Makan malam mewah itu kembali berlanjut dalam suasana sukacita. Pada hari Senin, tepat pukul 9 pagi, sinar matahari menerangi tangga marmer pengadilan di Jakarta. Aku mengenakan setelan putih elegan buatan tangan, dengan langkah percaya diri muncul di lobi. Baskara sudah menunggu di sana. Wajahnya sangat kuyu, lingkaran hitam di bawah matanya, janggutnya tidak dicukur, dan tatapannya benar-benar kosong. Malam sebelumnya, tanpa ragu, adalah neraka terburuk dalam hidupnya. Aku tidak tertarik apakah Chandra masih berjuang untuk hidup di ranjang rumah sakit atau sudah meninggal. Penyesalan mendalam yang terbaca di wajah Baskara, aku abaikan sepenuhnya. Aku berjalan melewatinya dan langsung menuju ke ruang sidang. Di bawah pengawasan ketat hakim, 2 tanda tangan tegas dibubuhkan di atas lembar kertas hitam putih. Stempel merah dengan suara keras mendarat di atas dokumen. Pernikahan 3 tahun yang menyiksa, yang seperti sandiwara, secara resmi dan selamanya berakhir. Keluar dari gedung pengadilan, aku mengangkat tinggi kepalaku, menyambut langit cerahku yang bebas. Di belakangku, aku meninggalkan seorang pria yang seumur hidupnya akan menanggung beban rasa bersalah, hidup dalam penyesalan dan celaan diri. Ditinggalkan di belakangku adalah seorang pria yang akan menghabiskan sisa hidupnya menanggung beban rasa bersalah, hidup dalam siksaan diri dan penyesalan.